Mana-mana. Halo, Ini yang jaringan saya atau jaringan Mas Umam ya? halo Mas, halo, cek cek. Ya, halo, 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 Ya, halo. Mas, ini saya yang bermasalah jaringannya atau Mas Umam ya? kayaknya di sini deh Mas. Oh, baik, baik. Silakan, silakan, Mas. Mau dibuka dulu ya? Ya, baik, baik Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa. Eh, kita buka kelas malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai macam limpahan rahmat, magfirah, serta karunia-Nya, sehingga di setiap kelas-kelas IHC, Bapak Ibu alumni IHC sangat antusias sekali untuk mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh IHC. Alhamdulillah, dua kalinya Bapak Ibu semuanya, untuk malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana konsep dari clean coaching yang akan disampaikan oleh master kita yang luar biasa tentunya, yaitu Master Yusdi Lastutianto. Tapi sebelum kita mulai kelasnya, Bapak Ibu semuanya, untuk lebih barokahnya, untuk lebih bagusnya kelas kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini dapat dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan ilmunya dapat berguna untuk diri sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Berdoa Amin. menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bangga. Ya. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa, langsung saja untuk kelas preview clean coaching pada malam hari ini yang langsung disampaikan oleh master kita yang luar biasa, Master Yusdi Lastutianto. Pada Master Yusdi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Umam pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Bapak dan Ibu, salam sehat, salam sejahtera, salam pembelajar, salam hipnosis, salam penuntut ilmu, gitu ya. Salam pencari ilmu gitu ya, untuk keberkahan kita. Terima kasih malam ini saya diberikan kesempatan kembali oleh IHC tentunya dan Bapak dan Ibu yang memang punya minat untuk terus belajar gitu ya. Malam ini mungkin sebelum belum sebelum itu saya akan mengenalkan diri saya dulu gitu ya. Saya ini siapa gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum kenal gitu ya. Ada yang belum pernah berinteraksi dengan saya atau hanya lihat-lihat tulisan-tulisan saya gitu ya di grup walaupun sekarang agak jarang gitu ya. Nah, malam ini adalah review kelas clean coaching. Sebenarnya basicnya ada clean language. Jadi kalau di Indonesia ada namanya bahasa resik. Bahasa resik. Jadi kita belajar bahasa nanti untuk bagaimana seorang bisa lebih berdaya. Oke, ini saya Yusuf Sutianto. Saya certified instructor di IHC, di Creative NLP, di BNSP sebagai trainer, praktisi resource therapy, ini terapi berbasis ego personality, asesor di lembaga sertifikasi LSPKHI, dan sertifikat hipnoterapis di ISCT USA. Saya pun sekarang sedang ambil kuliah psikologi di Universitas Buana Perjuangan. Ini saya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya. Saya mau mau tanya dulu gitu kan, apa sih yang Bapak dan Ibu ketahui gitu ya tentang coaching gitu ya. Saya yakin ini bukan hal baru gitu ya buat sebagian orang, juga bukan sesuatu yang baru gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah minimal baca-baca atau kayaknya ada selain hipnosis ada lagi ya coaching apa itu kira-kira. Silakan monggo Bapak dan Ibu yang mau share
pengetahuannya terkait apa itu coaching. Silakan, monggo. Ada yang mau share coaching tuh apa sih gitu ya? Kok ada lagi nih clean coaching? Nanti ada lagi tuh hijrah coach, ada lagi ICF, ada lagi NLP for coach, ada lagi business coach, ada lagi banyak tema-tema coaching itu banyak. Kan ada coaching, ada counseling, ada training, eh ada hipnoterapi, ada psikoterapi. Nah, ini ada lagi nih barang baru. Mungkin buat sebagian Bapak dan Ibu baru baru pernah melihatnya. Ada yang mau share apa sih basic knowledge-nya tentang coaching itu apa sih? Coaching ya. Jadi latar belakang saya sebenarnya sebagai coaching. Saya kuliah di UNJ, pendidikan kepelatihan gitu ya kan. Dulu coaching, saya benar-benar dipanggil coach, tapi dalam dunia sports gitu ya, dunia sport science, sport education sama sports competition. Memang basic saya coaching. Tiba-tiba tahun 2000-an gitu ya, ada istilah coaching baru. Ah, apalagi nih coaching. Selama ini yang saya ketahui coaching berhubungan dengan pengembangan atlet, peningkatan kapasitas atlet gitu. Tiba-tiba sekarang ada istilah coaching yang digunakan di banyak koop mendampingi terima kasih di banyak perusahaan, di sekolah, bahkan sekarang guru-guru penggerak gitu ya, mereka diminta untuk membuat tentang coaching in education gitu ya. Dan menurut saya memang ini oke, terima kasih Bu Lia. Ada lagi Bapak dan Ibu? Apa sih? Oke, apa sih coaching gitu ya? Oke, gini. Bagaimana kalau kita buat survei sederhana? Bapak dan Ibu yang tahu apa itu coaching, silakan eh, klik angka 1 gitu ya. Dan yang tidak tahu apa itu coaching, klik angka 2. Kita lihat survei dari dari berapa orang nih? Dari peserta malam ini kira-kira oke, dua. Meskipun saya yakin sudah pernah lihat-lihat lah gitu kan, coaching itu apa tujuannya gitu. Coaching itu kalau di Indonesia ya, yang yang pertama kali menginisiasi adanya proses pendampingan tadi yang disampaikan Bulia adalah siapa? Pendiri mahasiswa Ki Hajar Dewantara gitu ya. Sebagai guru ada di depan, ada di samping, ada di belakang. Hanya saat ini banyak sekali pendekatan coaching itu di samping mendampingi gitu karena kemitraan. Tapi kalau clean language ini fungsinya ya sebagai pendamping ada di depan, ada di belakang, ada di samping gitu kan, yang mendorong, memotivasi, berjalan beriringan dan menarik. Ya. Oke, baik. Sebagian orang sudah paham, tidak apa-apa. Sebagian juga belum, tidak apa-apa. Nah, lalu bedanya apa sih coaching yang akan kita pelajari malam ini gitu ya, secara preview tentunya dengan coaching-coaching yang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, tidak apa-apa. Ya, Pak Hari sudah, Bang Jaya sudah, terima kasih. Pak Haryu atau Bang Jaya mau share kira-kira apa yang terlintas dalam benak Bapak terkait coaching? Baik, selama ini yang saya tahu tentang coaching adalah ya, pembinaan atau pengembangan untuk menjadikan suatu profesional, suatu bidang. Ya, pembinaan ya Pak untuk orang lebih profesional gitu ya. Saya berikan khusus saya. Oh iya iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Baik, eh Bapak dan Ibu, ketika saya mengenal istilah coaching gitu ya, untuk pertama kalinya saya pikir ini sesuatu yang dibutuhkan untuk seorang psikoterapis. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak dan Ibu dengan modalitas hipnoterapi dan hipnotis sebaiknya juga perlu mengetahui minimal atau mempelajari ini. Karena kita akan berhadapan dengan klien-klien yang memang semua perlu diedukasi gitu kan di pre-talk gitu ya. Jadi ya ini pengayaan saja sampai nanti dalam titik tertentu Bapak dan Ibu akan lebih paham oh bahwa oh aku harus pakai coaching nih kalau ketemu orang ini. Oh aku harus pakai hipno nih pakai orang ini. Oh aku harus pakai energi nih pakai orang ini. Oh aku harus pakai NLP pakai orang ini. Jadi karena kita akan berhadapan dengan macam-macam orang gitu kan.
dengan macam-macam knowledge, dengan macam-macam seseorang yang dengan pendekatan edukasi yang berbeda-beda, otomatis setiap modalitas psikoterapi apapun itu, ya coaching, ya hipnosis, hipnoterapi, NLP, atau metafisikal hipnosis atau apapun itu, ya sebaiknya dipahami agar nanti bisa menyesuaikan dengan orang, karena kan terapi-terapi kita kan berbasis humanistik. Nah, clean coaching ini berbasis humanistik. Maksudnya apa? Karena kita akan mencari sumber daya seseorang untuk bisa bertumbuh, gitu ya. Oke, saya coba masuk ke sini. Silakan nanti kalau di tengah penjelasan ada kebingungan karena ini teoretik sekali gitu ya. Tapi kalau sudah menguasai gitu ya, mudah. Karena saya menggunakan, percaya atau tidak, saya menggunakan clean coaching ini dari mulai anak TK gitu ya sampai Bapak dan Ibu usia 60 tahun. Jadi awal tahun 2017 saya mempelajari ini dan sampai sekarang 2004 masih relevan. Maksudnya masih dibutuhkan. Kan Bapak Ibu saya yakin sekali nih Bapak Ibu ingin mempelajari sesuatu yang memang tepat guna, terus berkesinambungan, relevansinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi investasi yang Bapak dan Ibu keluarkan ketika mempelajari sesuatu memang ada manfaatnya. Jangan sampai mempelajari sesuatu tiba-tiba ya nggak dibutuhkan lagi nih, ya. Oke, ini jadi saya akan memulai dulu dengan coaching ya, memberikan pertanyaan pada klien setelah mendengarkan keluh kesahnya ada langkah awal melakukan perubahan. Kalau di hipnoterapi kan kita tahu ya, kita punya pre-talk gitu ya. Nah, clean coaching ini pelengkapnya nanti gitu kan. Jadi sebelum ada terapi berbasis sugesti gitu ya, silakan ini dimanfaatkan. Jadi pertanyaan konsepnya, memberikan pertanyaan, tapi tujuannya tadi apa? Agar klien mengalami perubahan dari mindsetnya, gitu ya. Lalu kalau kata Eugene Ionesco, is not the answer that enlightenment, but the question. Sama kayak Galileo Galilei apa kalau dibilang, saya tidak bisa memberikan saran kepada orang lain, tapi saya bisa memberikan pertanyaan kepada seseorang untuk dia memecahkan jawabannya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kan kadang-kadang kita sebagai pendidik gitu ya, atau sebagai edukator ataupun sebagai agen berubah, ada masanya kita perlu memberikan pertanyaan kepada seseorang gitu ya, agar dia memahami situasinya, agar dia menemukan tujuannya, agar dia merumuskan harapannya, agar dia memahami bahwa dia punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, coaching salah satunya itu. Saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu coaching secara umum gitu ya. Nanti saya akan berikan contoh apa itu clean coaching gitu ya. Nah, ini adalah sorry, maaf, ini ilustrasi coaching gitu ya. Jadi kalau di sini ada sebuah box gitu ya, ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini adalah cluster-cluster memori. Sekali lagi, kotak-kotak ini adalah cluster-cluster memori yang Bapak dan Ibu miliki di subconscious mind. Oke, kita sepakat di subconscious mind. Nah, kotak-kotak ini adalah sumber daya. Misalkan di kotak paling bawah ada sumber daya B, ada sumber daya A, sumber daya C. Jadi seseorang sudah punya sumber daya yang dia miliki dari kecil. Apa tuh sumber daya? Sumber daya adalah keterampilan atau skill set yang dimiliki seseorang, oke, yang tersimpan jauh di pikiran bawah sadarnya. Sayangnya, kita punya kemampuan terbatas untuk mengelola subconscious mind. Contohnya, penasaran saja. Rasa penasaran itu sudah dimiliki saat kita masih kecil. Itu yang pertama. Lalu, sifat tangguh, sifat tidak menyerah sudah dimiliki oleh kita dari kecil. Saat kita berjalan gitu ya, saat kita berjalan, jatuh itu, kita bangun lagi. Itu kan sifat ketangguhan. Nah, artinya keterampilan-keterampilan berpikir itu sudah ada di dalam subconscious mind kita karena kesibukan kerja, perjalanan kehidupan membuat kita tidak memahami, oh ternyata aku tuh punya pengalaman ini. Nah, coaching gitu ya, menghubungkan itu, menghubungkan informasi yang ada di cluster memori seseorang untuk tujuan tertentu. Sekali lagi, untuk tujuan tertentu. Saya jelaskan lagi. Jadi kotak yang Bapak dan Ibu lihat ini atau laci-laci itu adalah laci-laci memori, gitu ya, laci-laci memori. Yang di sana memorinya bisa penuh. Kalau di neuroscience, cluster memorinya bisa besar gitu ya, bisa besar seperti ini bangunannya atau bisa kecil. Otomatis kalau dia besar akan dapat cepat mudah diakses ketika seorang merespon sesuatu. Tapi ketika kecil orang lama mengaksesnya, gitu ya, ibarat seperti itu ya. Nah, berarti ilustrasi coaching adalah menghubungkan tadi informasi-informasi yang sudah ada sebenarnya di subconscious mind kita. Tapi karena kita manusia gitu ya, punya keterbatasan berpikir,
punya kejenuhan, akhirnya kecil tuh. Contoh, daya juang. Kita sudah punya daya juang yang ada ketika kita masih kecil. Tadi, ketika kita kecil, kita jatuh, kita bangun. Kita jatuh, kita bangun. Kan daya juang. Lalu karena daya juang ini nggak dipakai, jadi sebagai anak gitu ya, kita selalu dicekokin sama orang tua, akhirnya nggak ada daya juangnya kecil. Nah ini nggak bertumbuh nih si daya juang ini karena nggak disiramin. Tapi sudah ada si daya juang ini dalam diri kita. Ada di laci tertentu yang dia memang kecil. Nah tugas coach adalah daya juang yang ada ini dimunculkan. Nah kalau di hipnoterapi ketika daya juang ini muncul, kita kunci itu dengan apa? Teknik jangkar. Sekali lagi, sumber daya yang sudah ada dimaksimalkan. Itu fungsi coaching. Yang pertama ilustrasinya ya. Lalu cluster memori adalah sumber daya yang dimiliki seseorang untuk memecahkan masalahnya. Oke. Pertanyaan yang diajukan adalah stimulasi agar seseorang berpikir bagaimana memaksimalkan kemampuannya. Kita paham dong, hipnosis adalah terapi berbasis sugesti. Hipnosis ya, hipnosis and suggestion. Tapi kalau sudah masuk ke hipnoterapi itu udah beda lagi tuh. Ada eksplorasi gitu ya, ada regresi, ada banyak pendekatan kalau sudah masuk ke hipnoterapi. Karena hipnoterapi yang diajarkan di IHC sudah psikoterapi murni. Ada gestalt di situ, ada banyak sekali gitu ya yang bisa dimanfaatkan. Bahkan antara transpersonal dan murni sugesti itu ada di L2. Makanya Bapak Ibu kalau belum sempat ikut kelas level 2 dilanjutkan saja. Jangan sampai investasi yang sudah dikeluarkan itu setengah-setengah gitu kan. Dan sekali lagi, hipnosis adalah ilmu yang evergreen. Apa tuh evergreen? Sekarang Bapak dan Ibu belajar, 10 tahun lagi masih dipakai, 20 tahun lagi masih dipakai. Karena berbasis dengan psikodinamik gitu ya. Nah, kalau misalkan diibaratkan dengan sebuah garis, misalkan orang punya goal tertentu. Di sini ada kotak-kotak, jadi ada sebuah garis nih menghubungkan. Oh, ini digeser ke sini. Oh, tujuannya ke bawah. Dia pengennya di kotak paling bawah nih. Oh, berarti dia untuk bisa ke sini dia harus ngambil sesuatu di laci nomor 3. Oh, untuk lebih bersembunyi lagi apa? Oh, dia ambil lagi nih sesuatu di laci nomor nomor 2 dari atas. Oh, agar ini bisa ke sini, dia harus cari apa lagi nih? Sumber daya di dalam. Jadi, setiap sumber daya dimaksimalkan untuk bagaimana mengisi laci paling bawah ini. Tapi lagi-lagi, oke, solusi yang dibuat adalah dari sumber daya orang ini. Itu tujuan coaching. Jadi ya oke lah, kalau misalkan kita mau direct gitu ya, direct suggestion itu mudah sekali. Hanya terkadang, terkadang ya, terkadang tidak optimal karena seseorang tidak kita buat menjadi dirinya sendiri. Sekali lagi, sama seperti gestalt gitu ya. Orang belajar gestalt, orang belajar hipnosis ada bedanya. Kalau gestalt berharap orang itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Beda dengan terapi yang berbasis murni sugesti. Orang bisa ngeles, bisa menolak karena area kritis tidak membutuhkan itu. Nah, coaching tadi menghubungkan itu bagaimana orang ingin mencapai tujuan tertentu dengan kemampuannya dan dia ingin ini dan dia butuh itu. Ya. Oke, ini ilustrasi. Nah, kalau nanti kita ketemu di hari Kamis dan Jumat, tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui ini konsep berpikirnya, metodenya, dan tekniknya dengan pola clean language. Dan bisa digunakan entah buat diri sendiri, dan ini menariknya gitu ya, ini bisa digunakan buat diri sendiri gitu ya, sebelum buat orang lain. Jadi kalau ngomongin self coaching ini jelas bisa. Coaching untuk orang juga jelas bisa dengan pendekatan clean language gitu ya. Nanti kalau kita belajar di hari Kamis silakan entah bagaimana sekarang sudah mulai oke, kayaknya menarik nih untuk sebagai knowledge berpikir, monggo aja nanti langsung ke Mas Umam. Jadi nanti materinya ceramah jelas, lecturing, praktek dan ada diskusi gitu ya di hari Kamis dan Jumat. Nah, mengelola perubahan gitu ya, kan kita nggak bisa bohong ya. Eh, ini adalah rumus perubahan nih gitu ya. Ada rumus perubahan dari Gleicher sama Beckhardt dan Harris gitu ya. Ada perubahan. Perub- Ketika seseorang ingin berubah, selalu didasari adanya ketidakpuasan. Sekali lagi, setiap perubahan gitu ya dalam diri kita selalu didasari adanya ketidakpuasan. Orang nggak puas pada sesuatu, ya berarti tidak puas gitu ya. Nah, ketika orang tidak puas dari sesuatu, kan berarti punya harapan, vision. Oke, ada vision, lalu nanti ada langkah awalnya. Nah, yang berat adalah langkah awalnya. Coaching muncul untuk bagaimana seorang tahu
apa sih langkah awal yang perlu saya lakukan agar saya bisa mencapai satu visi tertentu, ya. Tapi dalam prosesnya tentu ada resisten to change, ada penolakan terhadap perubahan yang ini biasanya muncul atau berhubungan dengan ego personality, mekanisme ego. Aku udah nyaman nih, aku takut nih, fear, anxiety, dan tema-tema itu yang tadi sebagai resistensi, dan kita nggak bisa bohong. Kalau di Gestalt gitu ya, ada underdog, ada top dog. Underdog kalau dari psikoanalisa adalah ini subconscious mind, oh ini conscious mind. Jadi ada pertentangan lah, ada konflik batin antara sesuatu yang sudah ada sebelumnya sama yang pikiran sadar. Pikiran sadar bilang aku nggak puas nih dengan kondisi ini. Ayo dong berubah dong. Kita tentukan sesuatu. Ini subconscious mind, si si conscious mind nih, pikiran sadar atau namanya top dog. Ayo dong berubah dong. Nggak mungkin begini-begini saja. Nah si subconscious mind atau si underdog bilang udahlah, udah nyaman, nggak bisa seperti ini. Kan itu kan terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan. Konflik batin itu ada, makanya ada parts terapi. Nah, tujuan coaching salah satunya adalah menjembatani agar si junior ini, oke, si conscious mind ini, si pikiran sadar ini yang ingin berubah bisa ngasih penjelasan logis kepada si pikiran bawah sadar. Udah, nggak apa-apa berubah. Tapi aku nggak mau, aku nggak tahu caranya. Bisa. Di dalam diri kamu tuh ada banyak hal yang bisa dimaksimalkan. Oh, gitu ya. Yuk kita bisa. Nah, jadi ibaratnya kita aja komunikasi nih antara si under top dog dan underdog, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Karena hampir semua tujuan dari psikoterapi adalah bagaimana menjembatani kebutuhan ini nih. Ya, kita bisa bilang ego lah kalau pakai pendekatan si Freud. Apa tuh ego? Ya karena memang dalam kontekstual dia butuhnya apa, gitu ya. Oke, sekali lagi setiap perubahan seringkali dilandasi ketidakpuasan terhadap sesuatu keadaan atau sebuah contoh. Ada orang belajar law of attraction, money magnet, apalagi tuh magnet rezeki, ya hipnoterapi, psikologi. Kan dasarnya adalah, oh ini terlalu nyaman nih, aku nggak puas nih kalau udah nyaman. Ya berarti aku harus gue terus, bahkan orang yang sudah nyaman sekalipun masih merasa tidak puas. Berarti ketidakpuasan itu tadi general dan berbeda-beda gitu ya. Oke, ini dia rumus perubahan. Nah, coaching mengajarkan bagaimana langkah awalnya. Ini kalau kita bicara tentang kesadaran consciousness, kan ada conscious ya, systematic thinking, critical thinking, data, logic, analisis, argument, control. Kalau pikiran sadar yang merah nih, ada unconscious nih, fisiologi, refleks, memori, emosi, dan heuristic thinking. Nah, ini kan akan berinteraksi terus setiap hari gitu ya antara conscious sama unconscious. Nah, ini kesadaran nih. Kesadaran ini seluruh kesadaran nih. Tapi di situ dipecah lagi, ada conscious, ada unconscious. Kita udah paham inilah. Oke. Lalu apa itu coaching? Kemitraan dengan klien melalui proses kreatif dan memicu pemikiran mendorong klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya dalam konteks pemberdayaan, gitu ya. Ini yang dipakai di mana-mana gitu, di ICF, di beberapa lembaga-lembaga yang memang berbasis coaching, ya kemitraan gitu. Artinya kemitraan berarti si coach memang mau, oke, mau dan tahu, dan si si coachnya juga mau kemitraan. Kan gini, hipnoterapi, psikoterapi, apapun itu cocok-cocokan. Bisa jadi kalau saya terapi ke Mas Umamnya nggak cocok sama saya, atau saya nggak cocok ke Mas Umam. Itu umum sekali. Karena apa? Bisa jadi kita terlalu berpikir gini. Kalau coaching memang orang dipaksa berpikir nih, dia dipaksa diperas otaknya, zet. Tapi diperas tadi, di storming, bahasanya di storming agar dia bisa menghubungkan tadi klaster-klaster itu. Nggak semua orang juga memang mau di coaching. Aku malas mikir. Nah, itu tuh udah nggak ada masalah gitu ya. Ini kan metakognitif gitu ya. Tapi ada orang juga yang suka berpikir karena dia berpikir kalau dia 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 berpikir dia tahu nih ini cara terbaik yang bisa saya lakukan. Itulah itulah tujuan dari coaching gitu ya. Oke. Yang tadi saya cerita latar belakang saya seorang pendidik. Saya kuliah di kampus UNJ, eh, pendidikan kepelatihan, dan saya memang dari lulus kuliah sudah dipanggil coach gitu, coach, tapi coachnya dalam konteks dunia sport science, sport competition, sport education,
sport sport leisure gitu ya untuk rekreasi. Memang di situ dipanggil coachnya. Tiba-tiba tahun 2000 ada istilah coaching muncul. Apalagi nih? Oh, berarti 4 tahun, 5 tahun saya kuliah gitu ya. Berbeda nih, ada istilah coaching baru. Apa itu ya? Awal-awal memang digunakan untuk apa? Atlet tenis. Bagaimana secara mental bahasanya, secara kognitif, secara mental akhirnya berkembang. Kalau kita bicara sport dalam coaching kan peningkatan kapasitas ya. Peningkatan kapasitas itu di muscle-nya, strateginya, tekniknya. Nah, ternyata coaching juga bisa dipakai dalam tema-tema pemberdayaan diri dan terapeutik gitu ya. Mengapa coaching ya? Coaching adalah proses pembinaan yang terkait dengan kehidupan nyata. Ini nyata tertentu yang membutuhkan solusi unik dan bermakna. Oke. Eh, Yaitu mengapa coaching? Apa beda terapi dan coaching? Terapi berarti belajar ulang, gitu ya, atau pemberian sugesti. Prosesnya adalah memberikan kesembuhan secara mental dan proses olah pikir lagi. Kesembuhan di sini adalah efek dari perubahan mindset, perubahan lifestyle. Tapi istilah yang sering dimunculkan ada kesembuhan, tapi mental. Kalau ke fisik ya berarti itu adalah efek dari memang sudah terpola di sininya, ya. Lalu terapi diberikan kepada mereka yang memiliki tema luka batin, sakit hati, atau trauma. Tapi pada kenyataannya ternyata clean coaching ini juga bisa dipakai dalam tema-tema traumatik. Kan gini, orang orang punya keterbatasan untuk menceritakan pengalaman traumatiknya. Biasanya dia akan menggunakan metafora-metafora. Aduh, sakitnya tuh di sini gitu ya. Padahal itu ingin menunjukkan apa? Trauma. Aduh, bebanku begitu berat. Nah, ingin menunjukkan apa? Eh, Perasaan tidak nyaman. Tapi dia menggunakan istilah metafora. Nah, kita bisa pakai itu nanti. Ada namanya symbolic modeling. Nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan. Coaching diberikan kepada orang yang secara mental baik-baik saja, gitu ya, no problem, baik-baik saja. Mereka fokus terhadap apa yang ingin terjadi di masa depan. Tadi mereka tidak puas dengan keadaannya, tapi nggak ada masalah, nyaman-nyaman saja. Tapi dia ingin ke tempat tertentu. Hanya dia bingung bagaimana nih langkah awalnya, step by stepnya. Kita bisa saja kasih sugesti langsung, tapi seringkali tidak optimal. Nah, coaching ini menghubungkan gap antara knowing and doing. Sekali lagi, gap antara knowing and doing. Saya tahu sesuatu, tapi saya nggak doing. Ada gap tuh. Ada tembok yang apa ya, yang membuat seseorang tidak mau menembus itu. Dan menembus tembok itu adalah rasa sakit gitu ya. Nah, coaching perlahan-lahan membuat seseorang bisa menghadapi rasa sakitnya. Sekali lagi, setiap perubahan pasti ada pain, ada rasa sakit, tapi juga ada pleasure. Nah, tujuan coaching agar orang perlahan-lahan, lagi-lagi perlahan-lahan berhadapan dengan rasa sakitnya gitu ya kan. Akhirnya dia mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Tapi dengan cara yang logis gitu ya. Oke, coaching diberikan kepada seorang yang memiliki kapasitas ego, namanya ego strength, yang cukup untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan siap diberikan pendekatan coaching. Nah, kan tadi saya jelaskan ya, ada bedanya hipnoterapi, ada bedanya coaching. Hipnoterapi orang dipandu masuk ke dalam kondisi relax gitu ya, deep trance kah itu apapun itu diberikan sugesti. Ketika diberi sugesti diberi jangkar. Oke, berarti penanaman sebuah ide, pengaruh dan saran dalam keadaan seseorang relax, repetitif, lalu dikunci dengan jangkar. Jadi proses mentalnya, proses kognisinya tidak terlalu banyak karena otak diminta diam. Ketika diam, ditanam. Nah, kalau coaching, orang diajak ngebuka nih, diajak ngebuka cara berpikirnya, lalu dihubungkan dot-dot ini, sehingga nanti akhirnya begini jadi satu. Itu ya bedanya ya. Kalau tadi hipno ataupun terapi berbasis sugesti adalah ngebuka ini, ditanam. Tapi ini diam. Namanya generative trance. Kalau coaching memang agak pusing kalau misalkan kita nggak tepat memberikan pertanyaannya. Sekali lagi, agak pusing kalau kita tidak memberikan pertanyaan yang tepat. Karena orang akan, aduh capek nih, masa sih gue mau terapi ditanya-tanya. Kan berarti kan tadi, terapi dan coaching bisa digunakan dalam orang tertentu, nggak semuanya. Minimal Bapak Ibu ini yang belajar tahu lah. Jadi juga bisa sesuai gitu ya, dengan siapa klien yang dihadapi. Oke, ini dia. Tujuan coaching, membuka potensi orang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri gitu ya, menghubungkan peta berpikir sesuai dengan sumber daya dan kemampuan berpikir klien. Sudah saya jelaskan manfaatnya, self awareness, gitu ya, ketangguhan diri, collaboration, gitu ya,
efikasi diri ini yang jarang nih, mengedukasi diri, efikasi diri gitu ya, self efficacy, komunikasi jelas, work life balance, keseimbangan hidup, sama meningkatkan kesehatan mental. Manfaatnya itu ya. Intervensi dalam coaching ada otoritatif. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar di ICF gitu kan, mereka selalu bilang kita nggak boleh ngasih saran. Bahkan gerakan kita pun tidak boleh gerakan-gerakan yang mengarahkan kepada sebuah jawaban tertentu. Kalau Bapak Ibu tahu ya, Sigmund Freud adalah orang yang pertama kali memberikan benih-benih coaching. Karena kalau dia terapi, dia nggak mau berhadapan dengan kliennya. Kalau ada namanya teori asosiasi bebas gitu ya, dia bilang sama klien, oke, saya akan berikan waktu kamu selama 30 menit untuk bercerita apapun itu. Saya ada di belakang kamu. Sekali lagi, ada di belakang kamu dan anggap saya tidak ada. Ini kata Freud. Sekali lagi, saya ada di belakang kamu dan anggap saya tidak ada. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika kita berhadapan dengan klien dan dia melihat salah satu bahasa tubuh kita saja, itu sudah berpengaruh tuh ke mental state-nya. Sudah berpengaruh tuh ke statement-nya, sudah berpengaruh tuh ke pola berpikirnya. Makanya Freud tidak mau muncul namanya transferensi. Jadi Freud benar-benar di belakang. Si klien bercerita, Freud di belakang sini nih. Karena dia tidak mau akhirnya keputusan yang dibuat oleh si klien adalah karena adanya Freud. Nah, tema pertama adalah otoritas. Boleh-boleh saja. Ini cocok di mana nih? Guru, pelatih. Boleh nih. Ya kan dalam tema-tema ini gitu ya. Otoritas ada lagi tadi menentukan ya perspektifnya informatif, informasi, confronting, konfirmasi. Kita kan harus konfrontasi ya kepada klien ya. Saya belum tahu punya klien gitu ya. Ini menarik gitu ya. Jadi ini orang sudah dikuliahkan ke Malaysia, sudah di sekolah pilot gitu ya, tapi masih nggak puas dengan orang tua. Saya bilang, wah, kehidupan kamu sudah lebih dari cukup. Kira-kira apa yang kurang? Kan kita perlu konfrontasi ya. Boleh. Tapi ketika klien memang nggak cocok ya jangan dipaksakan. Tapi konfrontasi itu untuk menguji berapa tangguh dia dalam menghadapi tema-tema kehidupan lainnya. Ada fasilitatif, oke, katarsis, pelepasan, ada katalis, gitu ya, ada suportif. Nah, di clean language ini ada dua model. Di clean language lebih ke fasilitatif, gitu ya. Ini umum nih, pertanyaan kartesian. Ini bisa dipakai nih. Kalau bahasa Indonesia gitu kan, mereka tahu dan mereka will. Jadi kita bilang, aku ingin berhenti merokok. Kita kan akan tanya, apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti merokok? Ya, aku akan lebih sehat. Tapi apa yang akan terjadi kalau kamu tidak berhenti merokok? Ya aku akan sakit. Ada lagi nih, what will happen if you don't do that, do X? Apa yang tidak akan terjadi kalau kamu tidak berhenti merokok? Apa yang tidak akan terjadi kalau kamu berhenti merokok? Ini empat komponen ini sebenarnya bisa dipakai oleh Bapak dan Ibu ketika di pre-talk untuk menyadarkan seseorang untuk tadi menghubungkan gap antara knowing and doing itu. Ini memang agak agak minta orang berpikir gitu ya, tapi minimal dia akan ngeheng. Ada konsep namanya transderivational search, pencarian ke dalam sepersekian detik ketika orang distimulus bertanya. Jadi kalau orang sudah hang, bengong gitu kan, eh kayak contoh gini, kalau kita belajar L1 gitu kan, lalu ada orang gagal menghipnosis gitu, kita bisa tanya, apa yang akan terjadi kalau kamu terus berjuang dan belajar? Ya tentu aku akan ahli pada nantinya, kan dia berpikir tuh. Tapi apa yang tidak akan terjadi kalau kamu nggak terus berjuang? Maksudnya nggak terus belajar melatih kemampuan hipnotiknya ya, yaitu ilmu itu hilang. Kan ini bisa dipakai nih sama kayak anak-anak gitu kan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu punya anak yang dalam pilihan kuliah atau kampus, itu bisa dipakai nih. Apa yang akan terjadi? What will happen if you choose? Apa yang akan terjadi kalau kamu pilih UGM? Gitu ya kan? Dia akan berpikir, oh begini, begini, begini. Apa yang tidak akan terjadi kalau kamu memilih UGM? Ya aku nggak akan tahu yang lain. What will happen? Apa yang tidak akan terjadi kalau kamu tidak pilih UGM? Itu ini empat ini sebenarnya bisa dijadikan media komunikasi untuk anak-anak, untuk klien, untuk teman ngobrol, untuk staf Bapak dan Ibu. Apa yang akan terjadi kalau kamu lembur? Oh, berarti kerjaanku besok bisa ngerjakan yang lain. Apa yang tidak akan terjadi kalau kamu tidak lembur? Ya, besok kerjaan ini akan tertunda. Jadi ini teknik sederhana untuk menstimulus bagaimana pada nantinya Bapak dan Ibu akan bertanya kepada seseorang, akhirnya dia punya jawaban. Oh ya begini, ini sebenarnya pain and pleasure question gitu ya kan, rasa sakit, painnya. Kalau kamu nggak makan itu apa rasa sakitnya? Seperti itulah.
Lalu kalau kamu melakukan itu apa rasa senangnya? Oh begini. Dan this is you can use it for yourself. Jadi Bapak dan Ibu bisa pakai untuk diri sendiri gitu kan. Silakan coba tanya. Karena nih Betul. misalkan Bapak dan Ibu sudah merasa nggak yakin gitu ya dengan kemampuan hipnosisnya gitu. Bisa tanya sama diri sendiri. Misalkan saya Yusdi, apa yang akan terjadi kalau kamu tidak berlatih melakukan tes sugesti sama orang-orang? Ya akan hilang ilmu ini. Oke, lalu apa yang akan terjadi kalau kamu terus mencoba dan terus mencoba? Ya akan nanti kompetensinya meningkat. Itu maksud saya ini skill dasar coaching, teknik coaching dasar sekali dan bisa dipakai Bapak dan Ibu. Monggo silakan nanti cari namanya pertanyaan Cartesian dan saya yakin sekali ada yang bahasa Indonesia saya lupa menerjemahkan tidak apa-apa. Oke, lalu nah ini coaching dengan metode grow. Ini umum sekali nih. Apa sih yang terjadi oleh coaching, lalu apa yang situasi yang dihadapi, lalu apa pilihan yang bisa dilakukan gitu ya, optionnya, lalu apa yang akan dilakukan saat ini langkah pertamanya. Ini umum sekali nih, grow. Jadi kalau Bapak Ibu nanti cari di Google teknik coaching dengan metode grow, banyak sekali nanti ada combat, ada grow. Kalau kemarin di NLP yang saya ajarkan ada namanya sompret, ada SOAR, banyak sekali gitu. Nah, itu sifatnya fasilitatif. Dan itu seringkali memang untuk kinerja atau harapan seseorang untuk mencapai sesuatu gitu kan. Oke, ini grow. Lalu, sekarang tadi ketika saya sudah berikan gambaran tentang coaching, lalu sekarang kita akan ke clean language. Apa sih clean language? Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, artinya adalah bahasa resik. Apa tuh bahasa resik? Pola pertanyaan, struktur yang akhirnya membuat orang berpikir secara sistematis. Sekali lagi, pola pertanyaan terstruktur dan fleksibel yang akan membuat seseorang berpikir secara sistematis. Oke, ini particular language. Tadi pola pertanyaan dalam proses coaching yang menghubungkan peta. Oke, peta internal kita kan punya peta berpikir ya. Map kita tadi cluster memori itu yang belum tertata. Jadi kita punya subconscious mind yang nggak tertata. Nah, tujuan dari clean coaching ini agar kita menata tadi, decluttering lah bahasanya kalau bahasa Inggris. Jadi merapihkan si pikiran bawah sadar ini, merapihkan cluster-cluster memori ini agar nanti bisa dimaksimalkan tujuan tertentu, ya. Ya itu doang. Mengapa namanya clean atau resik gitu ya? Jadi filosofi dasar dari clean adalah seperti seorang ahli bedah yang ingin melakukan operasi. Kan gini, Bapak dan Ibu dengan pendekatan hipnoterapi dari IHC, mau tidak mau Bapak dan Ibu ibarat seorang ahli bedah. Apalagi kalau melakukan edge regression. Kan mau operasi gitu kan. Ahli bedah perlu dalam keadaan steril ketika melakukan operasi sebab jika tangan ahli bedah ada virus, maka bagian yang mau dioperasi dapat terkontaminasi oleh virus. Maksudnya apa? Pendekatan clean ini kita tidak tidak bukan tidak ya, bukan tidak sama sekali ya. Jadi kita benar-benar steril gitu ya. Kita nggak punya agenda. Kadang gini, mau diakui atau tidak, Bapak dan Ibu sebagai hipnoterapis seringkali punya agenda pribadi agar klien berubah nih segala macamnya dan segala macam. Itu pasti punya agenda pribadi, ya. Dan salah ya nggak salah juga karena memang kita fungsinya itu. Nah, pendekatan clean language ini diibaratkan kita mau mengoperasi seseorang tapi kita tidak punya agenda, tidak punya presuposisi, tidak punya harapan-harapan yang dari kita. Semua harapan dari klien, tapi kita menumbuhkan harapan. Sekali lagi, ini ibaratnya sebagai dokter mau membedah, itu ahli bedah, tapi tangan kita benar steril. Jadi di situ tidak ada apa ya, tidak ada virus-virus. Akhirnya tidak terkontaminasi dengan kita gitu ya. Dalam clean coaching, oke, saya geser nih. Kenapa kok dijadikan clean coaching? Ya karena memang tujuannya itu. Pertanyaan yang diajukan mencegah klien gitu ya kan terkontaminasi dari pengaruh atau agenda terapis. Sebab klien diminta untuk menghubungkan ide-ide yang ada di kepalanya sesuai dengan pikiran sendiri tanpa terapis memberikan sugesti. Oke, hipnoterapis kuat banget dengan sugestinya, suggestionnya, apalagi teknik jangkar. Kalau suggestion kan jelas ya diambil dari, kalau sugesti kan jelas ya diambil dari bahasa Inggris namanya suggestion. Apa tuh suggestion? Ide, saran, dan pengaruh yang diberikan kepada seseorang agar dia mau bertumbuh. Ya, itu kan jelas. Tapi kalau clean coaching, kita nggak kasih ide, kita nggak kasih saran, kita nggak kasih pengaruh.
Dan kita tidak kasih harapan-harapan yang memang dari kita. Semua agenda dari klien. Dan ini memang beda, agak beda gitu ya. Nah, ini adalah pengembangnya, namanya David Groove. Kebetulan dia sudah wafat. Dalam dunia psikologi, David Groove disebut dengan the genie in psychological world, sang jin gitu ya kan. Maksudnya apa sang jin? Jadi klien-klien dia ini adalah klien-klien yang bukan dalam, kan gini. Tadi di awal sudah saya bilang, coaching itu berkembang di tahun 2000-an lah ya, 2000-an gitu ya. Dan itu juga banyak orang yang belum paham dan tahu gitu ya. Orang masih pakai istilah terapi, psikoterapi, psikologi. Akhirnya ada istilah coaching ini yang tujuannya memfasilitasi orang. Nah, dulu David Group itu eh, berpikir gitu kan, sebagai psikolog gitu ya, psikoterapis, dia nggak mau setiap perubahan itu karena dari dia nggak mau. Dia belajar NLP gitu ya kan. Lalu, oke maaf harus saya ganti gitu ya. Ini bukan pengembang clean coaching, tapi clean language. Saya yang mencoba untuk mengelaborasi menjadi nama coaching. Karena pendekatan yang digunakan dalam clean language dan dalam coaching saat ini itu mirip-mirip, memfasilitasi. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menggunakan istilah clean coaching gitu ya. Dia sudah wafat dan tema-tema klien yang datang itu bukan tema-tema sederhana ya, karena dia psikolog basicnya. Yang datang adalah orang yang punya tema-tema sexual abuse, sekali lagi sexual abuse, physical abuse, gitu ya, pelecehan seksual, kekerasan kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang datang itu memang tema-tema serius dan dia menyadari gitu kan, ketika orang dalam tema-tema traumatik seperti itu nggak gampang cerita, nggak mudah orang menceritakan sebuah pengalaman menyakitkan gitu ya, di secara emosional dan secara eh, batin gitu ya kan, itu kan ada emosional, batin, kognitif gitu. Maaf nih, ada orang misalkan klien yang datang ke kita adalah tema-tema fisika, kekerasan seksual, kan nggak mudah cerita ya. Nah, Groove gitu ya, Groove bilang oke, you don't have to tell the story, the detailed story about what happened to you, but please give metaphor. Kamu nggak harus cerita secara detail apa yang terjadi sama kamu. Kamu nggak perlu cerita pengalaman menyakitkan itu, dan saya juga nggak perlu tahu. Kita akan fokus dengan apa yang kamu harapkan terjadi. Contohnya begini, ada satu klien gitu ya datang gitu ya ke saya gitu ya. Ini saya nggak bicara grup ke saya, dia cuma bilang gini, oke silakan ceritakan apa yang Anda alami. Dia bilang seperti apa? Hidupku hancur berkeping-keping bagaikan sebuah botol yang pecah dari ketinggian. Itu kan metafora. Sekali lagi, metafora. Dia tidak menceritakan apa persisnya kejadian terjadi gitu. Dan kita nggak perlu tahu itu, karena kalau kita membedah itu, kita punya agenda pribadi, kita ada transferensi. Sekali lagi, si klien datang dan dia bercerita, hidupku hancur berkeping-keping bagikan sebuah botol yang jatuh dari ketinggian. Itu metafora. Itu kan bahasa permukaan, tapi kan di sini kan ada pengalaman menyakitkan sekali nih. Dan kita nggak perlu tahu. Nah, kata Groove, jadi tekniknya dia seperti, oke, hidup kamu hancur berkeping-keping seperti botol yang jatuh dari ketinggian. Lalu apa hal yang kamu harapkan terjadi dalam diri kamu sendiri? Aku ingin botol itu bisa tersusun kembali meskipun rapuh, dan aku butuh seseorang yang bisa membantu itu. Itu udah sebuah goals tuh. Ada metafora atau gini lagi. Oke, sekarang silakan Anda datang ke saya. Apa yang terjadi dengan Anda? Aku mengalami hidup yang sakit di sini. Sakit di mana? Di dada. Sakit itu kan sakit. Itu kan sebuah metafora ya. Metafora dari bahasa verbalnya sakit di sini. Perlu nggak saya tahu? Nggak perlu. Tapi kadang-kadang sebagai hipnoterapis kita pengen tahu. Saya pun kadang-kadang begitu gitu kan. Jadi itu salah. Oh iya, kayaknya kita nggak perlu tahu itu karena bisa jadi ketika dia menceritakan pengalaman itu detail, akan ada namanya transrecall yang kita istilahkan di level 2. Dia mengambil dan menggali kembali pengalaman traumatiknya, bisa bisa bereaksi. Nah, clean coaching ini dalam tema-tema terapi psikologis menghindari, meredam, preventif agar orang tidak bereaksi. Oke, tadi ulang lagi ya. Si klien datang, dia bercerita, apa tadi sama kamu? Hidupku hancur berkeping-keping seperti sebuah botol yang jatuh dari ketinggian. Oke, itu metafora awal. Saya tanya, oke, saya ulang kata-katanya nih. Hidup kamu hancur berkeping-keping seperti sebuah botol yang jatuh dari ketinggian. Oke, lalu kamu pengen apa? Lalu pengen apa yang terjadi sama diri kamu sendiri? Oh, aku pengen si botol itu bisa dikumpulkan kembali meskipun dia rapuh. Oke, ada goals tuh, ada sebuah keadaan
ada goals. Lalu saya tanya lagi, kira-kira bagaimana agar botol ini bisa tersusun walaupun dia rapuh? Ya, saya perlu perlahan-lahan menyusunnya, walaupun itu sakit. Oke, lalu sumber daya apa yang kamu butuhkan agar bisa menyusunnya? Ya, aku perlu keyakinan bahwa di balik semua ini ada makna, dan aku yakin bahwa ini sebuah bisa terwujud, dan ini jalan Tuhan agar aku bisa tumbuh kembali. Lihat, dia sudah membuat insight dengan cara berpikirnya sendiri. Saya hanya bikin pertanyaan. Ketika seorang sudah menyadari apa yang perlu dilakukan, ketika seorang sudah menyadari apa yang harus terjadi, itu udah self awareness. Tinggal nanti silakan Bapak dan Ibu kalau memang belajar ini ditambahkan lagi tuh dengan sugestinya. Boleh-boleh saja. Jadi maksud saya jangan sampai Bapak dan Ibu belajar clean language nggak dipakai juga yang lain gitu kan. Jadi kontekstual lah gitu ya, kontekstual psikoterapi lah. Nah, David Group ini gitu ya, eh oke, dia sudah wafat gitu ya. Jadi ilmu ini sebenarnya kalau nggak ada yang mengembangkan hilang gitu. Ya, saya berniat mengembangkan ini karena kalau nggak ada sayang. Ini ada ilmunya gitu ya, ada strukturnya, ada modelnya, dan ada orang yang membutuhkannya. Kita tahu ya, sekarang tema-tema di Indonesia, di tema-tema kesehatan mental sangat serius gitu ya, sangat serius. Ada seorang bapak membunuh 3 anaknya, ada seorang pacar membunuh pasangannya, ada 2 orang ibu, sorry, 2 orang ibu, ada pasangan bapak dan ibu yang membawa anaknya untuk lompat dari ketinggian. Ini kan serius ya. Maksud saya siapa lagi gitu yang bisa berperan di sini gitu kan, terlepas dari sebuah apa ya, terlepas dari sebuah, ini kan bisnis ya, kita kita bisa bilang hipnoterapi itu bisnis gitu kan. Nah, itu ngebantu kita juga, tapi terlepas dari itu, siapa nih bapak dan ibu yang bisa membantu kalau tetangga bapak dan ibu kelaparan? Siapa yang bisa bantu kalau tetangga bapak dan ibu ternyata nggak makan semalaman? Iya kan, nggak mau kita kita juga gitu kan, meskipun mereka nggak minta, minimal kita punya kontribusi lah, entah pakai siapa siapa, sampai saat nanti dia akan datang ke kita minta bantuan gitu kan. Jadi eh, ada ilmunya clean language ini, dan orangnya sudah wafat dan nggak banyak yang mengembangkannya gitu kan, nggak banyak di Indonesia juga, nggak banyak mengembangkannya. Saya belajar dari seorang guru namanya Pak Asep Herulgani gitu kan, beliau belajar langsung ke Penny Tompkins gitu ya kan. Nah, lalu saya bilang oke, saya kayaknya perlu ngembangin ini gitu kan, agar agar orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang membutuhkan itu dikasih kesempatan gitu ya. Lalu si grup ini tertarik pada NLP dulu, tapi NLP ada zaman kegelapan di mana orang yang belajar NLP itu sangat otoritas sekali sehingga lupa dengan tema-tema humanistik. Kata Groove, kalau saya terus-terusan pakai konsep NLP, influencing, mempengaruhi, kan kalau teknik NLP kan ada dark psychology-nya, ada meta modelnya, ada Milton modelnya. Nah, si Groove nggak mau pakai itu. Dia nggak pengen ada virus itu. Dia pakai istilah itu gitu ya. Meskipun itu baik, bukan bukan yang negatif. Dia pengen si klien ini ketika datang ke dia itu benar-benar segala sesuatunya itu dari si klien sendiri gitu kan, bukan 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 dari Groove gitu ya. Tapi karena dia wafat ya tadi nggak banyak orang yang mengembangkan. Dia master counseling di psikologi, jadi emang ini coaching berbasis psikologi karena orang yang mengembangkannya belajar NLP juga, belajar psikologi juga, dan dia memang serius sebagai psikolog gitu ya. Lalu tertarik pada pasien trauma saat mengalami retraumatisasi. Sekali lagi, jadi kalau Bapak dan Ibu minta klien bercerita tentang pengalaman traumatiknya, itu bisa munculnya bereaksi. Nah, grup nggak mau. Dia lebih pengen si klien pakai bahasa-bahasa metafora untuk menjelaskan rasa sakitnya, painnya, sehingga apa ya? Sehingga dia nggak mengalami ulang gitu kan. Kita harus sepakat dong. Kenapa ada orang bereaksi? Karena kita menceritakan dia pengalaman traumatiknya. Ya boleh saja. Karena kalau misalkan pakai tema itu kan berarti katarsis ya, pelepasan gitu ya kan, pemurnian jiwa lah bahasanya. Ya boleh saja. Tapi ada masanya dalam tema-tema yang klinis gitu ya kan, kita nggak perlu bercerita itu kan, dia nggak perlu bercerita tentang pengalaman-pengalaman traumatiknya, cukup diibaratkan saja. Kita tanya sekarang, situasi yang sedang kamu hadapi itu ibarat apa sih? Oh, ini seperti seperti apa, himpitan 1 ton batu bata di pundak saya ya. Diarahkan memang untuk membuat metafora, tapi lagi-lagi diarahkan hanya untuk dia tidak, beda ya kalau kliennya mau menceritakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau klien nggak mau menceritakan untuk preventif tidak terjadi retraumatisasi, ya pakai metafora.
Cara untuk menyembuhkan klien dengan memakai metafora. Saat metafora diuji, ini menjadi namanya idiosyncratic element dan makna hanya dapat dimanfaatkan olehnya. Jadi klien sendirilah. Idiosyncratic itu berarti mengembang lah, mengembang. Selanjutnya metafora memiliki struktur dan logika internal yang selalu koheren dan konsisten sepanjang waktu, gitu ya. Oke, tadi seseorang memiliki metafora seperti mereka menganggap diri mereka metafor. Dan ketika hal ini berubah, maka berubah pula. Guru dari siapa sih grup ini adalah Erikson. Kita kan tahu ya, Erikson punya 3 pendekatan ya. Ada direct suggestion, ada indirect suggestion, ada metaphoric induction. Dan memang kuatnya si Erikson di metafora gitu kan, karena dia tahu nggak gampang orang menceritakan pengalaman traumatiknya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat pelajari metode Erikson, dia banyak, banyak banyak pakai metafora. Jika bahasa pada dasarnya adalah metaforikal gitu ya kan, bagaimana kita dapat bekerja dengan metafor orang lain tanpa membawa metafora dalam percakapan? Solusinya adalah clean language, sekumpulan atau skill set pertanyaan eh, yang hanya menggunakan elemen dasar persepsi manusia, ruang, waktu, kategori, atribusi, dan intention. Ya. Teknik ini dinamakan dengan clean language karena terapis tidak mencampuri urusan pasien dan hanya menggunakan pertanyaan sederhana, lagi-lagi pertanyaan sederhana dan menggunakan kata-kata, frase, dan kalimat yang digunakan oleh klien. Terinspirasi oleh sains, sistem penerbangan, dan jaringan, ia mengembangkan clean space, nanti lagi clean space dan emergent knowledge. Gitu ya. Oke, 3 mode pertanyaan dalam clean language, pertanyaan yang mengembangkan, developing, pertanyaan pada proses dan sumber, lalu pertanyaan pada niat perubahan. Ini pertanyaan ya, bukan pertanyaan, maaf. Oke, apa itu clean coaching? Clean coaching adalah gaya, strategi, dan seperangkat teknik yang digunakan untuk membantu coach menemukan solusi berdasarkan proses berpikirnya. Ya. Fungsinya mengakui pengalaman yang tadi alami oleh klien sesuai dengan apa yang mereka ceritakan, gitu ya. Tadi kan saya bilang ada metafora, ini contoh nih. Ini serius ya. Ada klien bilang seperti ini. Eh, Mertuaku itu, oke, mengatakan bahwa aku itu adalah virus di keluarganya. Oke, lihat. Mertuaku mengatakan aku adalah virus di keluarga. Itu metafora ya. Lalu saya bilang, oke, mertua Anda mengatakan Anda bagaikan virus dalam keluarganya. Lihat, mengakui pengalaman yang dialami oleh klien. Iya, accept. Kita sepakat ya, tidak ada perubahan tanpa ada penerimaan. Kan kebanyakan kita seperti, oh masa begitu sih, gimana sih bisa bilang? Kita nggak bisa bilang gitu. Oke, hal itu terjadi sama Anda, lalu Anda mau apa? Gitu ya. Ya aku pengen ini ya, baru ketika dia menyadari, menerima sebuah keadaan, gitu ya kan, dan kita membantu seorang untuk berpikir tentang perubahan, ya. Untuk mengarahkan perhatian klien kepada persepsi yang mereka butuh untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mengarahkan dan mencari sumber daya dalam diri klien dan memecahkan solusi pribadi, gitu ya. Apa saja yang ada di clean coaching, memori, kita sepakat ya, ada memoris, kita ngomongin memoris, metafora, pengalaman klien di luar tubuh klien. Oke, ada dinding pemisah antara saya dengan istri. Dinding itu tinggi, kokoh, kuat, dan suka ditembus gitu kan. Ini kan metafora gitu ya. Oke, ini simbol psychological dan psychological feeling yang located in the body. Tadi sakitnya tuh di sini. Nah, ini metafora nih, simbol nih. Sakitnya tuh di sini. Nah, oke, sakitnya tuh di situ kita bilang lagi. Sakitnya tuh di situ. Lalu kamu ingin terjadi apa dengan rasa sakit itu? Lihat, saya nggak bilang kita akan mengakui keberadaan itu. Oke, dia bilang sakitnya di sini. Oh, kok pundaku kok terbebani sekali ya. Kayak metafora gitu kan. Oke. Lalu di anatomi di tubuh gitu ya. Nanti bisa dikembangkan sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah belajar NLP for hypnotherapy, theta healing bisa dikembangkan gitu ya. Napas saya sesak mendengar hinaan ini. Omongannya jelek banget, nancep di ulu hati, gondok rasanya saya ingin bantah seperti itu. Ini kan metafora-metafora. Dia tidak menceritakan kan pengalaman menyakitkannya, tapi dia menggunakan metafora. Dan kita sayang seperti itu kan. Hidupku ibarat sayur tanpa garam gitu kan. Nah, istilah itu ibarat semantik, kata-kata yang memang terhubung dengan pemaknaan itu ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi ketika nanti Bapak Ibu belajar
Clean language saya akan ajarkan ini, namanya kebutuhan yang ingin terjadi sama seseorang. Lihat nih, ada namanya prores, ada aspek yang diinginkan, aspek yang ingin dimiliki dan yang diinginkan. Ada problem, lihat ada problem, ada remedy, ada outcome, ada resource. Contohnya nih, saya kesal, anak-anak gitu kan. Saya tidak suka pelajaran IPA. Dia bikin statement tuh, saya tidak suka pelajaran IPA. Ada problem, oke, ada problem. Ada remedy atau dikurangi, ada tujuan. Kita akan tanya, lalu kamu pengennya apa? Inginnya apa? Oh, saya pengennya suka pelajaran IPA. Oke, lihat ada goals diarahkan. Kalau outcome, lalu kamu pengennya terjadi apa sama diri kamu sendiri? Oh, saya ingin belajar matematika dan lebih bagus. Atau resource-nya, gitu ya. Lalu apa yang kamu harapkan terjadi gitu kan? Kalau misalkan kamu sekarang dalam keadaan ini, sumber daya apa yang perlu terjadi agar kamu suka belajar matematika? Ya, aku perlu belajar. Nah, lihat, ada sebuah ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya bisa jawab sendiri, gitu ya. Oke, tadi ini problemnya ada aspek yang diinginkan, problemnya tidak, remedy dan segala macamnya saya jelasin nanti. Ya. Nah ini contoh nih, bos saya nih ya. Tadi kan ada ProRes ya. P kita coba ulang ya. P adalah problem, R adalah remedy dikurangi, atau outcome tujuan. Contoh di sini nih. Ini kita akan belajar ini besok nih hari Kamis dan Jumat gitu ya. Fondasi, manfaat. Tadi sudah sampaikan sampai manfaat gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7-nya dan 8 nanti di hari Kamis dan Jumat. Semoga Bapak Ibu yang saat ini memperhatikan penjelasan saya tertarik gitu kan. Ya entah bagaimana terpikirkan lah, nggak perlu mutusin sekarang gitu, bisa bisa nanti-nanti. Nah, ini contoh gitu ya, ketika datang klien gitu ya atau karyawan, bos saya memang brengsek kan problem tuh. Saya ingin mengurangi rasa benci saya kepada anak buah saya, berarti remedy. Ingin. Saya ingin menjadi seorang hipnoterapis, ingin. Saya ingin lepas dari masalah ini. Lihat, seseorang sudah mengatakan sesuatunya. Kalau yang nomor satu, problem. Bos saya memang brengsek, masalah tuh. Dia nggak ngomongin solusi, nggak ngomongin keinginan. Saya ingin mengurangi rasa benci pada anak buah saya lagi, mengurangi. Saya ingin memaafkan orang itu. Lagi ada keinginan di sini nih. Pikiran sadarnya pengen sesuatu, tapi subconscious-nya bilang, ah, orang kayak gitu ngapain dimaafin? Kan tadi ada gap tadi. Si pikiran sadar ingin sesuatu, tapi si subconscious-nya tadi resisten. Saya ingin berdamai dengan bos saya yang pernah memfitnah saya. Pikiran sadar bilang ingin berdamai, tapi subconscious mind resisten. Lagi-lagi nih, ini kan konflik batin nih. Saya pandai di tempat kerja ini respon ini resources. Keputusan penempatan ini tidak adil bagi saya, ini problem. Dia nggak pengen sesuatu, dia cuma bilang masalah gitu ya kan. Jadi ketika kita ketemu coach, dia akan mengutarakan sesuatu yang ada di benak kepalanya, entah itu sifatnya langsung gitu kan, direct dengan situasi yang ada atau metafora, gitu ya. Saya eh, saya rasa saya seperti sebuah batu yang hanya diam saja. Itu kan metafora. Berarti problem. Lalu, oke, sekarang Anda seperti sebuah batu yang diam saja. Lalu kamu pengen terjadi apa sama diri kamu? Nah, kita kasih pertanyaan itu. Ya, aku ingin batunya itu bergerak. Nah, lihat. Aku ingin batunya bergerak. Jadi dari mas pertama adalah dia ngomongin problem, berubah tuh. Kemana? Ke keinginan tertentu. Lalu nanti ke outcome. Jadi tujuan dari clean language adalah menggeser yang tadinya orang berpikir sebuah masalah, entah itu limiting belief, entah keyakinan yang membatasi diri, sampai ke remedy. Ingin apa? Ketika dia ingin apa, diarahkan tujuannya apa nih perubahannya sampai nanti untuk sumber daya. Oke, nah ini nih pertanyaan-pertanyaan, pola pertanyaannya, identifikasi. Itu dulu Bapak dan Ibu. Oke, coba nih Bapak dan Ibu sekarang gini nih. Kita kita latihan ya. Sekarang Bapak dan Ibu ada yang mau demo. Sekarang Bapak dan Ibu sedang dalam sebuah keadaan tertentu. Ada yang mau berpraktek? Ceritanya jadi coach saya gitu. Ada, Master. Oke, Bang Izin, Budi, Mas. monggo silakan bikin sebuah statement ya, Bang. Ya, saya ingin supaya hidup bahagia, hidup senang, kaya raya. Gimana, Coach? Baik, Bang Budi pengen hidup senang dan kaya raya gitu ya. Ya, sehat. Oke, sehat.
Kira-kira perlu terjadi apa Bang agar Bang Budi hidup senang, kaya raya dan sehat Bang? Saya maunya bisnis berjalan lancar, Hmm, lalu olahraga setiap pagi, mm-mm. dan hidup selalu damai. Dan hidup selalu damai. Dan Bang Budi pengennya olahraga, hidup selalu damai. Tadi satu lagi apa? Sehat gitu ya Bang ya? Bisnis berjalan lancar. Bisa berjalan lancar, sorry, bisa berjalan lancar, sehat dan hidup selalu damai sampai nanti akhirnya Bang Budi hidup senang, kaya raya dan sehat gitu ya Bang ya. Siap, Master. Oke, kira-kira ada lagi yang lain agar tadi kaya raya, sehat dan yang Bisnis. tujuan tadi, apalagi kira-kira yang perlu terjadi agar itu bisa terwujud? Hmm, ya selalu bahagia gitu, Master. Selalu bahagia. Kira-kira bahagia itu di mana Bang? Kalau misalkan ada di tubuh yang Bang Budi itu di mana bahagia itu? Di hati gitu, Master. Di hati. Jadi sumber daya bahagia adalah di hati. Ada lagi yang lain? Eh, ya tadi itu, Master, yang misalnya kayak kaya raya, Kaya raya, oke. Baik, seperti apa sih Bang respon atau ekspresi orang yang kaya raya itu Bang? ya hidup senang, Ekspresi gimana? bahagia, Gimana ekspresinya? ya selalu tersenyum, Oh, selalu gitu ya. Oke, oke. Baik, selalu baik. Oke, gembira. oke. Sumber daya apa Bang yang perlu terjadi gitu kan? Yang perlu ada dalam diri Bang Budi sampai nanti Bang Budi bisa merasa kaya raya gitu. Sumber dayanya sih kita mengeluarkan skill kita untuk Hmm, supaya kita bisa berkembang, mm, supaya bisa bisnis juga berjalan dan mm. menciptakan lebih lagi namanya apa ya, eh, link-link yang baik lah gitu, Master. Oke. Dan lili yang baik. Dan dapatkah itu terjadi Bang besok Bang? Ya lagi diproses lah, Master. Lagi diproses. Sejauh apa nih proses sudah dilakukan Bang? Kalau saya boleh tahu. Saya sih udah keluar kota Hmm. untuk menemui klien-klien yang lain gitu. Hmm. Ada lagi yang sudah dilakukan Bang atau belum dilakukan? Ya menciptakan kantor yang lebih baik lagi gitu, Master. Baik, terima kasih. Oke, Bang Budi sekarang bagaimana perasaannya ketika tadi sudah menemukan beberapa pemikiran untuk mencapai tujuannya Bang Budi, hidup senang, damai, sehat itu bagaimana perasaan sekarang? eh, Ya itu nanti untuk dicapai, Master. Apa yang kita Baik, inginkan harus kita capai gitu, Master. baik. Kalau itu terjadi, Bang, kalau itu terjadi yang tadi Bang Budi harapkan, kira-kira akan terjadi apa nantinya? Ya saya terjadi yang saya sampaikan tadi, hidup bahagia, senang, damai, kaya raya, hidup Baik, sehat. baik, baik, baik. Dan Bang Budi sudah bisa merasakan itu sekarang? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Budi. Tepuk tangan buat Bang Budi. Makasih, Master. Terima kasih juga Bang, Bapak dan Ibu, terima kasih Bang Budi. Tadi kan saya nggak ngasih ide dan saran ya. Saya bertanya saja sampai dia bilang, "Oh, oke, aku bisa merasakan itu sekarang dan aku bisa melakukan sesuatu untuk tercapai itu besok." Itu sampai situ saja. Tapi kalau mau ditambah dengan sugesti hipnosisnya, dengan keterampilan skill set hipnoterapi, silakan saja. Tapi tugas kita sampai di situ sampai dia tahu, "Oh, aku harus begini." Jadi kan gini, Bang Budi punya satu goals di sini. Aku ingin ini kan. Nah, tujuan saya adalah, oke Bang Budi, sebelum Bang Budi ke sini perlu terjadi apa sebelumnya? Oh, perlu terjadi ini. Kalau di NLP namanya well from outcome, tapi kalau well from outcome dari sini tek tek tek. Nah, kalau di clean language dia menentukan satu tujuan dan kita minta dia, oke, untuk you ke sana itu you butuh apa? Oh, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Bisa yang technical, bisa yang kognitif, bisa yang psychological. Sekali lagi, bisa yang tergantung pertanyaannya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang memang kira-kira sumber daya apa yang perlu terjadi. Ada lagi, sampai Bang Budi tahu nih, untuk saya bisa ke sini itu saya perlu keahlian apa? Tek 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 ke sana. Tapi kita urai. Oke, dari sini perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini.
Tapi kan semua keperluan ini kan yang memutuskan siapa? Bang Budi, bukan saya. That's coaching. Makasih Bang Budi. Ada lagi Bapak Ibu? Kenapa saya tertarik gitu ya untuk mengembangkan ini lagi-lagi Terima kasih 2008. Mas Dar. Makasih juga Bang Budi. 2008 sudah wafat orangnya, sampai sekarang masih dibutuhkan ini sebenarnya, cuma tidak ada yang mengembangkannya. Sekali lagi, ada yang mengembangkannya tapi terbatas. Sekali lagi, tapi terbatas. Nah, minimal teman-teman di IHC ini punya skill set ini sampai nanti pada akhirnya bisa dimanfaatkan kepada klien. Tapi kita harus akui ya, nggak semua orang tuh suka ditanya-tanya tadi Bang Budi tuh. Ditanya mulu, bingung juga saya gitu kan. Kan berarti ada pertanyaan yang harus kita arahkan kepada satu pemikiran tertentu. Ada sebuah statement yang diciptakan, sekali lagi. Ada mission statement. Nah, di copywriting preview saya bilang namanya emergent knowledge. Jadi gini, ini cara berpikirnya Bang Budi nih. Oke, begini nih untuk mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan yang saya sampaikan agar bisa begini. Sama seperti tadi generative trends. Begini, bisa begini. Silakan Bu Elvi Angelina. Pak, kalau misalnya nih udah ditanya-tanya ke coachingnya, tapi coachingnya nggak tahu jawabannya, gimana dong? Oke, ada pertanyaan seperti ini. Kan dia bilang, aku nggak tahu gitu kan. Nih gini ya, contohnya gini. Bu Elvi ngomong seperti ini, aku nggak tahu. Grup pinter, David Group ya. Nggak tahu seperti apa yang tidak kamu ketahui. Coba nih ya. Tidak tahu seperti apa yang tidak kamu ketahui. Itu orang bisa ngeheng loh. Hah, tidak tahu apa yang tidak kamu ketahui. Artinya dia tahu sesuatu. Kan nggak semua hal tidak tahu. Oh, aku tidak tahu bagaimana mencapai solusi itu. Dia akan muncul seperti itu. Ini pinter ya David Group ya. Jadi ketika orang bengong ngaheng dan dibilang tidak tahu, kita harus cacah tuh. Kita harus tahu metafora itu. Kan tidak tahu itu metafora. Tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Kalau Kebayang nggak, Bu? jawabannya tetap nggak tahu gitu loh. Kalau Karena jawab kan tidak, justru setelah ditanya begini kan makin hang gitu sebenarnya iya, kan. iya. Baik. Ketika dibilang iya tidak tahu, kita kembali ke goal. Kita kembali ke metafora awal yang digunakan. Misalkan contohnya gini, hidupku apa metafora? Coba sekarang Bu Elvi kita demo ya, biar biar jelas ilustrasinya. Bisa Bu Elvi? Ya, Oke. maksudnya saya kasih statement gitu ya. Statement entah sebuah masalah atau sebuah harapan atau apapun itu. Jadi lagi curhat lah ceritanya Bu Elvi ini. Lagi curhat. Saya ingin kembali ke panggung seminar seperti 4 tahun yang lalu, dikenal di mana-mana. Bu Tapi kayaknya Elvi, sekarang kok kerasa sulit ya gitu untuk maju lagi setelah sempat cuti. baik. Bu Elvi ingin maju lagi ke panggung seminar seperti 4 tahun lalu gitu ya. Kira-kira perlu terjadi apa agar Bu Elvi, oke, perlu terjadi apa sebelumnya agar Bu Elvi bisa kembali ke panggung seminar lagi? Diundang orang untuk bicara. Diundang orang. Oke. Kira-kira agar Bu Elvi diundang orang, perlu terjadi apa sebelumnya? Supaya saya diundang, ya berarti mereka harus tahu saya. Harus tahu Ibu. Harus tahu Oke. saya ada di seminar. Oke. Sekarang coba jawabnya enggak. Kalau saya akan tanya sebelumnya terjadi apa, Ibu akan berpikir terus tuh. Kira-kira kalau saya lanjutkan dengan pertanyaan clean language ya, saya akan tanya, kira-kira agar orang tahu Ibu perlu ngapain? Branding, Branding. ya, Oke. Branding. Oke. ya. Oke, apa saja kira-kira branding seperti apa yang perlu terjadi dan dilakukan oleh Ibu agar Ibu dikenal orang lain? Ini yang masih belum tahu, masih bingung. Oke, yang masih belum tahu dan masih bingung kayak gitu ya kan. Ini kan berarti nggak tahu gitu ya kan. Oke, yang tidak, oke, saya ketika Ibu bilang saya tidak tahu gitu dan masih bingung. Tidak tahu seperti apa dan bingung seperti apa yang Ibu sedang hadapi. Misalkan, nah baru Tidak tahu bagaimana membranding diri lagi, tidak tahu, bingung karena tiba-tiba kompetitor banyak sekali. Dulunya bahkan mengingat-ingat dulu bagaimana saya memulai kok
rasanya sulit sekali. Oke, baik. Dan ada nggak hal lainnya selain branding yang ibu bisa gunakan agar ibu bisa dikenal orang lain? Hmm, saat ini belum terpikir sih. Belum terpikir gitu ya. Saat ini belum terpikir. Oke, tadi branding nggak kepikir. Branding nggak tahu branding. Nah, sejauh ini Bu, kalau ibu tahu istilah branding gitu ya kan, apa saja Mm-mm. sih yang terlintas dalam pikiran ibu konsep-konsep branding itu? Hmm, berarti branding itu sering muncul di hadapan orang, muncul dalam Hmm. arti eh, kalau audiens saya itu sering lihatnya ke HP, berarti saya mesti sering-sering muncul di HP mereka sampai mereka Ah, ingat saya adalah yang mereka butuhkan gitu. baik. Dan ketika ibu muncul di HP mereka, ibu sering-sering muncul mungkin di sosmed. Lalu apa yang akan terjadi, Bu? Mereka jadi ingat saya. Baik. Dan dapatkah hal itu terjadi sekarang? Hmm, Justru lagi masih mencari cara bagaimana untuk saya bisa muncul kembali. Muncul mungkin bisa, tapi bagaimana saya bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pilihan orang untuk istilahnya gimana ya? Oke. Tepatnya sekarang masih dipanggil seminar, tapi tidak seperti sebelum saya cuti, itu bayaran saya bisa 5-6 kali lipat dari yang sekarang gitu loh. Oke. Dan apa yang boleh terjadi sekali lagi agar bayaran ibu 5-6 kali lipat seperti dulu? Justru itu belum tahu. Oke. Tidak tahu seperti apa, Bu, yang ibu tidak tahu, Bu. Lagi kembali ke branding. Ada lagi yang lain? Nah, itu jadi makin hang nih. Udah branding nggak Ah, tahu, terus mau balik lagi oke. nggak tahu. Oh, gini, Oke. karena dulu saya itu Hmm. dibayar mahal karena saya diundang ke luar kota. Selalu ke luar Hmm. kota, ke Jakarta, Hmm. ke Bali, ke Batam. Hmm. Tapi Hmm. sekarang saya nggak tahu kenapa, entah mungkin saya sendiri yang enggan melangkah keluar atau kenapa ya memang tak ada Ah. orang keluar gitu. Oke, baik. Lalu harapannya ibu adalah ibu pengen dipanggil lagi sama banyak orang gitu kan. Tapi saat ini dalam keadaan tidak Mm-mm. tahu bagaimana untuk memulai kembali gitu. Seperti itu, Bu. Betul. Ada lagi yang lain, Bu? Itu aja sih. Oke, itu aja. Oke, sebelum harapan ibu, ibu diundang kembali dengan tadi ya bayaran-bayaran yang tadi ibu bilang itu gitu ya. Mm-mm. Oke, lalu kira-kira apa yang perlu terjadi gitu ya Bu? Sekali lagi Bu, apa yang perlu terjadi yang terlintas saat ini dan mungkin dilakukan oleh Ibu agar Ibu bisa diundang gitu ya kan? Atau apa yang Ibu harapkan terjadi sama Ibu gitu ya? Apa yang Agak saya harapkan terjadi terjadi? sama Ibu ya. eh Ya saya diundang lagi dengan tepatnya saya diundang jadi pembicara dengan bayaran mahal seperti 4 tahun lalu. Oke. Kira-kira seperti apa sih Bu diundang dengan bayaran mahal seperti 4 tahun lalu itu? Happy. Happy gitu ya kan? Ada tambahan Mm. lainnya? Hmm, Mungkin saat itu saya sombong ya. Ah, oke. Jadi situasi saat ini diibaratkan apa Bu yang terjadi sama Ibu? eh Situasi saat ini kalau dimetaforakan mungkin saya seperti gunung berapi yang eh ini kayaknya nggak bisa meletus-meletus loh gitu. Oke, dan sekarang ibu ibarat gunung api yang sedang nggak meletus gitu kan. Ya, Lalu apa yang perlu terjadi dengan gunung Merapi itu agar bisa meletus-meletus? berarti itu apa ya? Kalau gunung api mau meletus ya berarti itu larvanya itu mesti masak kan ya. Sekarang saya nggak tahu Hmm, lahar di dalam apa sih larva apa sih bahasanya Bang. itu?
ya pokoknya Lava. lava itu kok kayaknya saya nggak tahu lavanya apa gitu loh. Apa yang perlu saya gorengkan? Oke, sumber daya apa Bu agar lava itu bisa digoreng Bu? Sumber daya apa? Misalkan saya oke, kira-kira apa sumber Nah, dayanya? nah, nah itu mungkin apa ya, mesti mesti jadi instrukturnya IHC kali ya. Wah, oke jaringan ya, jaringan gitu nambah jaringan kah? Nambah jaringan, iya, ya. Skill sosial media? Skill sosial media sih saya rasa cukup sih, Oke, ada tim sih. tim sosial media, tim funneling. Tim nggak ada, tapi Ah, sendiri sih. oke kira-kira kalau Ibu jadi trenernya IHC, apa yang akan terjadi sama Ibu nanti? Hmm, tepatnya trainer IHC yang direkomendasikan oleh IHC, bukan trainer IHC doang ya. Oh, Jadi oke baik. Oke, jadi apa yang terjadi dengan saya? Ya berarti direkomendasikan oleh IHC sehingga mempermudah jalan saya untuk kembali ke yang saya mau gitu. Baik, sebelum Ibu menjadi trainer IHC yang direkomendasikan, perlu terjadi apa, Bu? Perlu terjadi apa? Ya berarti perlu perlu ambil sertifikasinya lah. Dapatkah itu terjadi saat ini? eh mau saat ini karena belum ada kelasnya, jadi ya belum terjadi gitu loh. Oke. Kira-kira langkah awal apa agar Ibu bisa direkomendasikan oleh IHC walaupun belum ada kelasnya? Langkah awal apa yang bisa dilakukan saat ini? Hubungi Pak Afifi, Pak bikinin kelasnya dong atau gimana ada cara apa yang terbaik buat saya? Oke. Terima kasih Bu Elvi. Ya itu aja Bu, coachingnya seperti itu. Maksud saya kita juga harus saya pun tadi ngolah kata gitu kan. Oh oke, ada branding. Berarti kan ada yang belum maksimal. Terima kasih Bu Elvi sebelumnya. Oke, ada branding. Berarti kan bisa jadi di tema-tema itu belum akhirnya ketemu juga. Oh, berarti saya perlu jaringan, perlu link. Lalu langkah awalnya apa ya? Tadi ke IHC karena mungkin saat ini yang ibu miliki dalam pikiran ibu adalah oh berarti untuk bisa memulai kembali kehidupan seperti dahulu, saya perlu jaringan, perlu link, perlu ilmu baru. Sebenarnya itu. Seperti itu Kak Bu? Tapi tunggu Pak, tadi saya kan perhatikan kalau dari Pak Yusdi kan tadi bolak-balik kan awalnya itu lebih menerima apa yang saya statement yang saya keluarin kayaknya diterima, oh oke, seperti ini kayaknya diulang gitu ya. Tapi belakangan soal jaringan, soal sosial media, sebenarnya itu jawabannya bukan dari saya sih, tapi dari berarti dari coachnya, bukan dari coachee. Yes. Berarti dari coach sendiri boleh ya kasih masukan gitu Oke. ya. Eh, oke, ini dulu Bu. Kenapa saya kasih pilihan alternatif berpikir? Karena nggak terlintas nih. Karena nggak terlintas. Dalam tema-tema coaching apapun gitu kan, perlu ada arahan, directing. Kan di awal saya bilang, clean language itu mirip-mirip Ki Hajar Dewantara. Dia ada di belakang, oke, dia ada di samping, dia ada di depan. Tadi saya coba di depan memberikan pilihan. Kira-kira ini nggak sih Bu? Iya. Kira-kira ini nggak sih Bu? Iya gitu. Karena tadi ada kebutuhan berpikir, Bu. Nah, kalau misalkan ada kebutuhan berpikir, boleh nggak coach ngarahkan? Ya boleh, Bu. Tapi keputusan di mana di Ibu nanti. Hmm, Karena kalau saya bilang oke. gini, oke, Ibu, tadi kan Ibu bilang branding. Ya ini yang saya nggak tahu nih. Ketika saya tanya, oke, saya perjelas lagi kan? Saya perjelas lagi. Oke, nggak tahu seperti apa yang Ibu nggak tahu. Ya, saya masih nggak tahu nih, Mas. Dan Ibu juga nggak mencacah itu. Berarti saya memberikan pilihan berpikir, alternatif berpikir. Oke, dan saya mengarahkan lagi tuh lebih spesifik kemana kira-kira bisa. Akhirnya saya ibaratkan kan. Oke, ibarat apa sih Bu? Oh, ibarat gunung yang nggak meletus-meletus. Saya tanya lagi, kira-kira perlu meletus seperti apa? Saya perlu jadi dari IHC karena itu integritas dan pikiran Ibu. Jadi ada di sini ada sebuah pemikiran saya perlu jadi tender IHC. Di sini ada pikiran gunung yang mau meletus. Nah, sementara ini kan nggak terhubung nih. Lalu saya tanya Bu Mm-mm. sekarang, kalau saya tanya lagi, Bu, apa Bu hubungannya antara menjadi tender IHC yang direkomendasikan dengan, oke, ketika Ibu diundang kembali seperti 4 tahun lalu dengan bayaran 6 kali lipat, apa hubungannya Bu? Hmm, ya hubungannya ya kali, maksudnya kan dari IHC kan kepikiran tadi dari
maksudnya dari coach sendiri kan dikasih pilihan sosial media. Jadi kepikiran, oh oke, IHC kan ada sosial media gitu ya, dan kuat di digital marketing. Di mana saya mendaftar IHC juga dari digital marketing gitu loh. Kali itu salah satu jalan ninjanya gitu loh. Ya itu tujuan saya adalah menghubungkan apa yang di pikiran ibu aja gitu. Meskipun saya kasih kasih pilihan, kenapa? Karena pilihan itu jangan-jangan arahnya itu gitu. Tapi kan saya nggak Artinya, bilang, saya artinya nggak gitu, berarti artinya kita sebagai coach itu kita perlu ada ini dong, maksudnya coach kita itu bidangnya di apa, kita mesti ada pengetahuan di situ dong gitu loh. Kalau kita nggak ada pengetahuan di situ, kita nggak bisa coaching orangnya dong gitu ya. ya nggak, ini kan pilihan berpikir gitu ya. Kalau saya kan ngebacanya begini, oh oke, media branding gitu kan. Terus ketika saya juga buntu, ya saya pakai metafora. Metaforanya adalah gunung meletus. Ketika saya tanya, oke, sebelum gunung meletus perlu terjadi apa? Lalu ibu mengarahkannya kemana? Oh, perlu jadi tender IHC. Kan itu dalam pikiran ibu yang nggak keluar gitu. Lalu boleh nggak saya mengarahkan? Ya saya menyimpulkan dengan apa yang, oh, begini nggak sih Bu? Oh iya, begini. Begitu nggak sih Bu? Iya. Lalu saya tanya apa hubungannya gitu. Kan artinya kan Hmm, yang terlintas saat ini dalam di Bu Elvi adalah agar ibu bisa seperti kembali tahun lalu, ya hanya ini dulu sementara. hmm, Walaupun saya mengarahkan ya Bu, saya mengarahkan ya. Kan saya nggak bilang, Ibu, kalau bedanya gini Bu, kalau mengarahkan yang direct, saya bilang sama Ibu, Bu, agar Ibu bisa seperti 4 5 tahun lalu, mendingan Ibu jadi tanya IHC aja. Itu mengarahkan, direct. hmm, Ya, kalau tadi kan nggak, kira-kira terjadi apa Bu ya? Ibu jawab langsung, saya baru jadi tanya IHC. Nah, itu kan yang terlintas dalam pikiran Ibu itu. Tugas saya sebagai coach itu gitu. Karena itu adalah sesuatu yang Ibu pikirkan dan Ibu mampu lakukan. hmm. Oke. Oke. Seperti Jadi apa logis, nih? Enggak, memang logis. makanya gini Bu. Memang untuk coaching ini apa ya? Kan gini nih. Saya juga tadi kan bikin contekan gitu. Saya kasih lihat eh, skemanya gitu. Ini kan ada skill set gitu ya. Ada skill setnya kayak gini-gini nih kalau bisa dilihat ya, ada skill setnya gitu. Nah, kenali tujuannya, arahkan pada nilai, proses. Kan ini kan nilai ya. Tadi saya mengarahkan pada nilai dan proses gitu ya. Lalu ini gitu ya, pada informasi tetap dilakukan Bu gitu. Jadi maaf ya, saya percepat biar nggak di screenshot, biar bisa kita ketemu di hari Betul banget. Kamis Jumat. Enggak Bu, maksud gini Bu, nanti. kan gini Bu, bedanya coaching yang di ICF itu kita diminta tuh dia mengarahkan. Kalau orang yang buat clean language kan si David Groove ya, memang backgroundnya psikologi Bu, Master of Counseling Psychology. Jadi dia perlu mengarahkan, tapi yang diarahkan bukan ide yang emang harus dilakukan sama klien, bukan, tapi prosesnya Bu, tapi nilai-nilainya. Jadi yang saya tadi tawarkan ke Ibu adalah sebuah proses, sebuah nilai, sebuah metode berpikir. Jadi sistematis. Akhirnya kan sekarang Ibu ketemu, oh berarti kalau saya ingin seperti 4 tahun lalu, saya perlu kendaraan nih. Saya perlu kendaraan. Saat ini yang saya lebih kendaraan adalah di IHC itu dulu gitu. Karena ketika saya tanya kira-kira ada lagi yang lain Bu? Gak ada sih, gak ada sih. Karena ada kebutuhan berpikir gitu ya. Ah, oke, saya juga harus cari cara nih. Ya udah pakai metafor gitu. Nah, pas keluar Hmm. pakai metafor yang keluar adalah tadi itu. Jadi center IHC yang direkomendasikan gitu. Ya sampai itu Bu, maksudnya eh, agar terhubung gitu loh kan sebuah ide yang ada ide di sini dan ide di sini gitu kan. Ini kan kebuntuan nih agar dia bisa naik dia butuh ini. Jadi ini bisa ngedorong atau terhubung. Bolehkah kita menyimpulkan, tepatnya saya menyimpulkan kalau yang menjadi coach itu haruslah orang yang sudah sebenarnya punya pengetahuannya. Karena kalau dia belum punya pengetahuan, bagaimana bisa muncul setelah ditanya-tanya, bagaimana bisa muncul jawaban-jawaban, kan gitu kan ya? Yang jelas punya sumber dayanya, Bu. Sumber daya berpikirnya. Sumber daya Iya, berpikir. iya, iya pengetahuan itu sumber daya gitu. Artinya kan pengetahuan yang sudah ada di sini dalam diri ibu, cuma ini nggak keluar. Nah, tugasnya saya adalah pengetahuan atau sumber daya yang ada di sini bisa dimanfaatkan untuk ke sini. Kan tadi terpikir tuh, saya punya pengetahuan, punya sumber daya. Kalau saya ingin ke sini, pengen 4 tahun lagi, saya harus jadi standar IHC yang direkomendasikan. Nah, pengetahuan ini digeser ke sini agar bisa mendukung ini gitu loh, Bu. Jadi knowledge-nya itu lebih ke arah
sumber daya yang sudah ada dalam ibu sendiri. Kan saya tidak menawarkan, saya tidak menawarkan ibu untuk menjadi seorang trainer IHC, tidak kan? Tidak menyarankan juga kan? Memang benar-benar muncul dalam diri ibu gitu. Hmm, Tadi dulu sebentar nggak? oke. Ide ide untuk ide untuk ide untuk menjadi trainer IHC yang direkomendasikan dari siapa? Dari saya. Jadi Gitu. karena saya ketemu dengan 2 trainer IHC juga memberikan jawaban seperti itu gitu loh. Tepatnya bukan memberikan jawaban, begitu ketemu saya, Bu Elvi mesti jadi trainer gitu loh. Habis itu tadi karena Pak Yusdi ngomongnya sosial media, langsung tiba-tiba ngeling ke sana gitu loh. Iya, Berarti kan itu menggali apa yang sebenarnya sudah ada pemikiran seperti itu kan. Kalau orang yang belum ada pemikiran seperti itu, digali-gali yang mana muncul juga kan. Kan gitu kan minimal ya. minimal ketika saya menggali kan gini Bu, dia akan menggunakan sumber daya yang dia punya. Jadi minimal misalnya gini, dia pengen ke sini nih, ada sumber daya A, ada sumber daya B, sumber daya C. Tapi ada sumber daya yang belum ketahuan nih. Minimal ketiga ini yang digunakan untuk sampai ke sini gitu. Hmm. Jadi kalaupun dia nggak tahu sebuah ide, dia akan cari yang dia miliki untuk bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Oh, oke, paham. Artinya coaching itu berarti memberdayakan sumber daya yang ada gitu. Gitu, tapi bukan kalau training itu kan memberikan pengetahuan yang baru. Kalau coaching itu berarti memberdayakan, mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu ya. Karena itu lebih optimal Bu, karena cara dia menyelesaikan dengan cara itu gitu. Kalau kita kasih saran, ya belum tentu dijalankan. Tapi kalau dari dalam diri sendiri dengan cara yang dia ketahui, ya dia akan lebih optimal. Ya udah, ini yang harus pain or pleasure, aku harus laksanakan itu gitu. Karena itu penghubung gap antara knowing and doing itu. Jadi kalau Eh, untuk new habit, Pak Yusti lebih efektif clean language ini atau hipnoterapi, Pak? Nah, kalau habit nih beda dulu nih Bu. Kalau habit kan gini, misalkan Ibu pengen apa gitu kan. Kira-kira kita bisa bertanya kira-kira Bu. Pertanyaan kira-kira itu imajinatif loh Bu. Heeh. Kira-kira perlu terjadi apa? Dia kan ngebayangin tuh. Kayak tadi saya ke Bang Budi. Kira-kira perlu terjadi itu kan imajinatif ya. Kita mesti mulus. Oh, kayaknya perlu terjadi ini nih. Nah, ketika dia mendeclaring, mengucapkan sebuah kalimat, kita kunci. Oke, kamu akan melakukan ini dan seperti ini. Sumber daya apa yang yang dibutuhkan agar terwujud? Ya, aku harus ini, aku harus. Ketika dia mengucapkan itu kan kita kunci tuh statementnya itu. Oh, oke. Memang Bu, pakai pakai coaching gitu ya. Memang saya pun tadi agak ngeheng ketika Ibu bilang nggak tahu. Oh, oke, berarti saya harus geser nih dengan pertanyaan nilai dan pertanyaan proses gitu. Atau pertanyaan apa? Mensimulasi sumber daya. Jadi ini skill set memang. Oh, oke. Oke, Oke, thank you, Pak. terima kasih Bu Elvi, Angelina. Oke, Bapak dan Ibu, lagi-lagi ini pengetahuan dasar gitu ya. Silakan monggo yang tertarik berminat untuk mempelajari ini gitu ya kan. Tujuannya adalah dari coaching bagaimana orang memaksimalkan potensi yang dia miliki. Dia bisa memecahkan masalah dengan sumber daya yang dia miliki. Dia bisa mencari jalan keluar dengan keterampilan yang dia miliki. Itu. Jadi kita tidak menyarankan untuk memutuskan sesuatu, tidak, tapi kita mengarahkan kepada sebuah proses, menghubungkan kepada sebuah nilai dan segala macamnya. Makanya ada pertanyaan, langkah awal apa yang bisa dilakukan? Bisa nggak terjadi saat ini? Bisa. Contoh nih, ada seorang eh, ada seorang ibu gitu ya, ada seorang ibu yang apa yang anaknya tuh dikirim ke saya gitu ya kan. Jadi si ibu ini bilang anaknya tuh pengen malam mingguan gitu kan, pengen malam mingguan, pengen keluar malam mingguan sama temennya. Dengan pertanyaan bahasa Resik ya, oke, kamu pengennya apa sih? Oh, aku pengennya keluar main sama teman-teman aku gitu kan. Oke, kalau kamu keluar sama teman-teman kamu, apa yang akan terjadi? Ya aku happy, senang-senang saja. Oke, kalau kamu happy dan senang-senang saja, apalagi yang akan terjadi? Ya nanti aku ketemu sama cowok. Kalau kamu ketemu sama cowok, apa yang akan terjadi? Ya nanti aku bisa bercumbu. Oke, sejauh itu berpikirannya. Oke, kalau kamu nanti bercumbu dengan si cowok di malam begitu, apa yang akan terjadi? Ya nanti aku bisa hamil. Oke, kamu mau sekarang hamil dalam proses itu? Ya enggak.
Itu tujuannya kita. Jadi saya memberikan pertanyaan agar dia mengetahui konsekuensi berpikirnya dia sendiri gitu. Ya ada modelnya kan, nggak semuanya gitu. Jadi ini skill set pertanyaan yang memang dirangkai oleh David Group. Dan lagi-lagi kapan ini digunakan? Ya tadi kepada yang memang membutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya keterampilan hipno, sudah punya keterampilan NLP dengan WLFO, nah ditambah lagi nih dengan ini yang agak, saya yakin banget tadi Bu Elvi juga ngehang. Oke, kemana nih arahnya nih. Jadi ibaratnya gini, Ibu Elvi pengen ke sini, cuman masih bingung di sini nih. Ya tugas saya adalah agar gini, akhirnya ketemu sumber daya gitu. Tapi saya tidak menyarankan dan tidak memberikan sebuah saran langsung gitu, arahan demi arahan saja. Boleh tanya Ustaz? Boleh Pak Daud. Eh, tadi Master menjelaskan bahwa seorang klien itu misalnya punya masalah yang katakanlah traumatis yang tentu sulit diungkapkan secara terbuka kecuali menggunakan misalnya metafora. Ya. Nah, apakah metafora ini bisa berdasarkan modalitasnya dia atau memang tiba-tiba muncul bahwa masalah saya itu kalau dibandingkan dengan sesuatu ya begini. Enggak, maksudnya gini, Yang kedua, Master, yang kedua, oh ya, misalnya ada orang yang tidak mampu menyatakan masalahnya itu dengan menggunakan metafora, apakah kita bisa memancing dia bahwa misalnya mengatakan, kalau masalahnya ibu atau bapak atau Anda itu seperti ini, kira-kira sekeras apa terus bentuknya itu seperti apa? Apa bisa bisa Pak, dilanjut itu? bisa Pak, Karena bisa. ada orang Maksudnya yang gini mungkin kan, tidak mampu mengatakan itu. ya bukan, kenapa si grup mau pakai metafor gitu kan? Karena ketika dia baca consent form, temanya adalah sexual abuse. Jadi daripada dia tenggelam dan lari dari cerita ke lain, mendingan dia pakai metafora. Di sisi lain, kalau orang bercerita tentang pengalaman traumatis nggak nyaman, bisa bereaksi itu. Jadi diarahkan langsung, oke, sekarang kamu udah datang ke sini dengan situasi yang kamu alami itu, hidup kamu ibarat apa sih, Ya, ya ya. kan? Jadi kalau bisa nggak dengan modal, bisa juga dengan modalitas. Ini pilihan saja Bapak dan Ibu ketika nanti digunakan ketemu klien, entah dalam tema-tema pemberdayaan, tema-tema terapeutik gitu kan. Enggak harus metafora juga. Kita akan tanya, oke, kan tadi ada ProRes ya. Ini kita kembali ke sini nih, ProRes. Oke, sebentar. Kita kembali ke ProRes ini gitu kan. Ini contohnya nih ya, ProRes ya. Bos saya memang brengsek. Oke, dan kita akui, dan bos Anda memang brengsek. Kita arahkan pada outcome. Diarahkan, kan nggak mungkin dia curhat. Dan bos Anda memang brengsek. Hasil akhir apa yang Anda inginkan terjadi pada diri Anda? Jadi bukan ke bosnya, sama dirinya sendiri. Ya, Kamu ya. pengennya apa sih? Lalu saya ingin mengurangi, kita dari problem, kita rubah ke remedy. Saya ingin, oke. Lalu apa yang kamu ingin terjadi sama diri kamu sendiri? Saya ingin mengurangi rasa benci pada bos saya. Oke, ketika dia berkurang kan dirinya berkurang, tadinya problem ke remedy, ingin ada perubahan. Dan saat rasa benci pada anak buah Anda berkurang, lalu apa yang terjadi gitu kan? Ya aku lebih lapang, biasa seperti itu. Kan ada goals. Dia ngomong sesuatu. Atau tadi ini adalah pertanyaan outcome. Saya ingin berdamai dengan bos saya memfitnah saya, dan Anda ingin berdamai dengan bos yang memfitnah Anda. Kira-kira seperti apa berdamai itu? Sama pertanyaan tadi saya lemparkan ke Bu Elvi, dan Ibu pengen ini. Kira-kira seperti apa sih Bu ini? Ya aku begini-begini. Tadi pun sempat ada metafora-metafora dulu saya sombong segala macamnya. Lalu ketika sudah ini terjadi kan sudah ada outcome. Maksud saya ketika pertanyaan diajukan, dia sudah punya sebuah harapan yang ingin dicapai, punya sebuah outcome yang ingin dicapai. Ketika dia sudah punya outcome, kita tanya, oke, agar you bisa ke sana, perlu terjadi apa? Dicacah secara mundur, tek tek tek. Branding, oke, branding mentok. Mundur lagi, oh ternyata ke IHC itu jalan awalnya itu gitu. Mungkin kalau saya tanya lagi dan ada lagi hal yang lainnya, ya ini sampai nanti ada beberapa pemikiran yang sebenarnya ada, cuma belum muncul gitu. Nah, kita kembali ke sini nih. Karena orang datang ke kita itu pasti akan cenderung akan bercerita tentang sebuah keadaan mentalnya dia. Ada problem, dia ngomongin soal masalah, pengen tujuan, kayak
kayak si klien gitu ya, klien hipnoterapi, dan kita kan pengen punya goal. Oke, kita kan seperti itu kan Prito kan. Oke, kedatangan Anda kemari ingin terjadi apa sama Anda? Dia kan pasti pengen ngomong sesuatu. Jadi kalau misalnya ada mentok, kembali keinginan. Cuman tadi saya nggak nulis gitu dan panjang. Oke, kan kita juga punya memori terbatas ya. Jadi kalau pakai clean language saya bilang, oke, Anda bercerita, saya menulis agar tidak terputus. Kata tadi ke Bang Bang Budi, kan terputus tuh saya tuh karena saya nggak menulisnya gitu. Tapi ini klinis sekali gitu. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan. Makasih Pak Daud, tepuk tangan buat Pak Daud. Tadi contoh yang diberikan itu, Mas Tel. Apa? Contoh yang diberikan misalnya si klien itu mengatakan bahwa bos saya ini brengsek. Sementara kan kalau ngomongin kita sampai pada katakanlah pemaafan saja, sementara bosnya tidak berubah, bagaimana itu? Padahal kita ya juga makanya ya kan gini, makanya pertanyaannya adalah apa yang Anda harapkan terjadi pada Anda, pada si orang ini. Saya nggak bilang apa yang terjadi pada bos Anda, nggak bisa, karena kita nggak bisa ngerubah orang, ya dong. Apa yang kira-kira apa yang Anda harapkan terjadi kepada Anda, si orang ini gitu. Jadi kita fokus ke orang ini, karena kalau kita fokus keluar nggak mungkin. Jadi pertanyaan ini membuat bagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri gitu. Nah, kita tidak urus orang bosnya itu apa ya? Minimal dia punya coping strategi nanti. Oh, ya. aku pengennya ya cuek bodoh amat. Oke, gitu. Strategi menghadapi saja. Yes. Lah kalau bisa ngerubah bosnya mah nggak mungkin. Iya, ya. Makasih, Mas. Makasih juga. Oke. Silakan ke mindfulness agak berbeda, Pak. Kalau mindfulness kan memang mendiamkan pikiran ya. Ini kan bener-bener ya bisa juga Pak mindfulness thinking gitu, bisa juga mau dihubungkan ke situ gitu. Tapi kalau tadi kita lihat contohnya ke Bang Budi dan ke Bu Elvi, kan dia diajak benar-benar berpikir gitu ya, berpikir gitu kan. Ini benar-benar, jadi otak itu benar-benar dirangsang untuk bekerja, dan tiap-tiap bagian, tiap-tiap sudut di cluster memori itu bekerja gitu kan, tek 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 sampai bisa begini gitu. Ya benar-benar metakognitif ini, metacognition gitu kan, levelnya meta di atas berpikir seseorang. Dan nggak semua orang akhirnya pada ngeheng, bingung. Bener, memang saya akui gitu, orang pada bingung. Jadi ketika dia bingung, nggak cocok nih pakai ini, ya pakai hipnoterapi murni, sugesti langsung. Tapi kalau di awal orang sudah berpikir logis gitu kan, tentang sebuah konsekuensi berpikir, tentang sebuah konsekuensi perilaku, kan enak tuh. Di awal sudah tahu dia pengennya apa, bisa pakai energi kita, bisa pakai hipno, bisa pakai NLP, bisa pakai parts gitu ya. Ini kan supportive ego, jadi orang sudah tahu apa yang terjadi dalam dirinya gitu kan. Kita paham lah semua, psikoterapi itu adalah ketika seseorang berhasil, sekali lagi, ketika seseorang berhasil melakukan apa yang ingin dilakukannya dia. Kan tujuan kita itu goalsnya. Jadi kalau misalkan mindfulness, bisa Pak mindfulness thinking gitu. Thinkingnya bener-bener dini, jadi otak itu bener-bener di apa ya, di gitu, bisa bengong, kadang bisa hang gitu kan. Tengah saya tuh agak peka dikit, jadi ketika orang sudah bingung, tek, ya berarti saya perlu arahkan kepada proses. Oh, saya perlu arahkan pada nilai. Oh, saya perlu menghubungkan dengan apa yang dipikirannya dia gitu kan. Kalau pakai pendekatan clear language, tapi kalau dia bingung juga, aduh Mas saya pusing nih Mas, ya udah nggak cocok, jangan pakai ini gitu kan. Jangan dipaksain juga gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup lama waktu kita, ada 90 menit. Kerasa saya menjelaskan, mohon maaf. Saya masuk ATM suka ngomong gitu ya. Tapi impian saya adalah Bapak Ibu tahu ini, konsep ini, biar nanti ketika berhadapan dengan siapapun itu gitu kan. Ini kan tema-temanya tema-tema psychological murni gitu ya kan, ngobrol sama orang, psikoterapi murni, dialog. Kali ini dialog, benar-benar dialog gitu kan. Dan butuh kesabaran juga gitu. Minimal orang tahu konsekuensi logis dari cara berpikirnya. Minimal orang tahu harapan-harapan yang perlu terjadi dalam dirinya dia. Minimal orang tahu sumber daya apa yang dia butuhkan dari dalam dirinya sendiri untuk mencapai impiannya. Apapun yang terlintas. Pak, Baik. Iya, Kakak. tadi katanya kan kalau misalnya udah coba pakai clean language ternyata nggak berhasil atau nggak terlalu efektif, maka akan ganti ke hipnoterapi. Tapi apakah nggak nabrak ya? Maksudnya
kalau kita pakai clean language kan orang berpikir secara rasional dan analitis. Sedangkan kalau kita pakai hipnoterapi kan justru kita tidak membuat orang terlalu analitis dan rasional gitu, Pak. Sebentar, Bu, hipno yang mana nih, Bu? Hipnoterapi kan ada parts terapi. Pas terapi aja sudah orang berpikir kritis. Jadi maksud saya Eh, kita nggak bisa generalisir. Bener pernyataan Ibu tadi gitu kan. Kalau pakai coaching kan analisis kritis, pakai hipno kan nggak, yang mana dulu nih? Apakah yang murni deep trance diberikan sugesti gitu ya? Atau yang pakai yang mana? Deep trance. Oke. Ya artinya kan di hipno juga banyak gitu ya, Bu. Bisa pakai parts terapi, itu juga critical thinking. Lalu ada lagi apa? Kursi kosong, itu critical thinking. Mungkin kalau pakai deep trance iya. Itu kan Ya, tetap kita tarik pakai deep trance dulu, Pak, baru menuju ke kursi kosong ataupun itu Pak terapi itu, Pak. oke, oke. Bisa. Kalau parts terapi, kalau gestalt atau kursi kosong lebih cenderungnya ke light trance, Bu. Bisa juga ke deep trance gitu kan. Tapi kalau gestalt orang harus mengutarakan, Bu. Kan unfinished business. Misalkan gini, kita minta dia menghadirkan seseorang di masa lalunya atau luka batinnya dia, kan dia harus ngomong, harus mengutarakan sesuatu yang belum beres di kepalanya dia gitu. Iya. Nah, jadi sama kayak parts terapi, banyak pendekatan parts terapi, ada yang deep trance, yang namanya asosiasi atau disosiasi gitu. Jadi kalau saya benar pernyataan Ibu tadi, critical thinking. Sementara hipnos sendiri punya dua fungsi. Ada fungsi yang imajinasi, ada yang punya kritis. Bisa. Jadi silakan pakai yang mana aja gitu. Jadi kenapa bertabrakan ya? Nggak bertabrakan juga gitu. Tapi kalau orang sudah mentok diajak berpikir nggak bisa gitu kan, bener-bener aku nggak butuh ini ya, pakai deep trend. Bertabrakan kan enggak, kan sama-sama, Bu. Idenya adalah dia punya insight baru, dia punya pemikiran baru, dia punya strategi baru, dia punya makna baru gitu. Sehingga akhirnya dia punya tujuan baru yang ingin dicapai. Gitu, Bu. Karena ketemu dengan teman-teman psikiater, psikolog, kayaknya beberapa masih kayak menganggap hipnoterapi itu aliran apa ya, sesat gitu loh. Boleh. Iya. Tapi sekarang udah banyak kok, Bu, psikolog juga udah bahkan sekarang kalau Ibu baca buku psikologi esensial gitu ya, baca buku psikologi abad 2021, itu hipnosis dimasukkan, Bu, ke salah satu kajiannya dia. Karena hipnoterapi atau hipnosis adalah psikoterapi paling tua yang pernah ada. Karena hipnoterapi atau karena hipnosis itu lebih populer sebelum psikologi. Psikologi ada tahun 1900-an di eranya Freud, sementara mesmerism, siapa namanya, James Braid itu hadir sebelum mereka ada gitu. Jadi sebelum ada psikologi, ada hipnosis dulu tertua. Sekarang psikiater pun, kalau kalau bapak ibu tahu gitu ya, beberapa kali gitu teman-teman dokter yang ada di HC itu rekomendasi ke saya gitu, yang di Jakarta terutama gitu ya. Contohnya memang apa ya, ya kita menyesuaikan lah, kan hipnosis kan keajaiban dunia gitu kan. Sekali lagi, hipnosis adalah keajaiban dunia, orang nggak bisa mendefinisikan apa tuh hipnosis. Ada yang bilang tadi terbukanya area kritis, dimasukkan ide gitu. Jadi saya menyesuaikan lah. Kenapa juga saya belajar coaching, karena biar nggak terlalu apa ya, kaku gitu ya, atau nggak terlalu oke pakai hip, kan kita kan sebagai agen perubah ya, mindsetnya pembelajar, jadi menggunakan banyak pendekatan lebih lebih pas. Dan ketika kita belajar banyak pendekatan terapeutik, kita lebih humanistik gitu ya, lebih manusia ke manusia istilahnya. Nggak tiba-tiba orang baru kenal suruh tidur di deep trend ke sugesti, lalu dia harus mengeluarkan apa yang ada di benaknya dia, katarsis tadi gitu. Jadi apakah bertabrakan? Saya kira enggak. Ya, berarti Mas, memang Pak Yusdi itu tujuannya yang penting masalahnya selesai gitu kan. Karena saya pernah ketemu dengan somebody yang saya nggak mau sebut nama lah, orang yang cukup punya nama dan sangat terkenal, seorang hipnoterapis di Indonesia. Jadi ketemu, dia tanya, "Elvi belajar apa? Elvi belajar hipnoterapi, Elvi belajar NLP, Elvi belajar coaching," gitu loh. Loh, berarti Elvi itu sama sekali nggak yakin dengan ilmu hipnoterapinya sampai perlu belajar yang lain-lain. Padahal cukup satu hipnoterapi kalau kamu dalamin betul-betul aja, semuanya bisa selesai dengan hipnoterapi.
saya langsung mikir apa saya yang salah lah ya gitu. Kita seharusnya kan maksudnya kalau kalau bagi Elvi itu belajar banyak itu kan tujuannya yang penting dapat solusi yang paling efektif, bukan memaksakan ilmu saya kan gitu loh. Ya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Senyamannya aja karena apa ya, kan Ibu yang tahu kebutuhan klien, Ibu pun yang tahu. Ya kalau kalau saya sih berpikir kita lebih liar gitu ngebantu orang lain gitu. Artinya liar itu berarti kita punya banyak pendekatan gitu. Dan bener hipno itu kan kalau kita pelajari kan tema-tema psikoterapi banyak ya, ada gestalt, ada tadi ada hipnosis, lalu ada sekarang ada skema terapi. Skema terapi lebih baru lagi gitu ya. Ada ego personality terapi, ada ego state, ada resource terapi, banyak ya. Selama tidak menyakiti klien gitu kan, selama membawa klien kepada sebuah perubahan, saya kira fine-fine saja. Oke, thank you Pak. Makasih juga Bu Elvi. Mas Umam, udah besok takutnya sore pada kesiangan. Oke, mungkin dari saya penutup Bapak dan Ibu, yakinlah ilmu yang Bapak dan Ibu pelajari akan menagih gitu. Semesta akan menagih. Saat semesta menagih berarti kita juga perlu memperluas diri gitu ya. Mengembangkan diri tentunya agar punya banyak pendekatan yang kita bisa gunakan untuk membantu diri sendiri ataupun orang lain gitu kan dalam menghadapi tema-tema kesehatan mental. Clean language ini lagi-lagi tidak banyak orang yang mengembangkannya gitu ya. Tujuan saya adalah agar ada komunitas belajar karena kan di IHC terus belajar. Saya juga nggak bisa bilang ini efektif, tidak. Saya juga nggak bisa bilang yang lain juga efektif, tidak ada yang panacea gitu ya. Kalau ada seorang guru gitu ya namanya Viktor Frankl, dia adalah seorang psikiater korban dari Holocaust Nazi gitu ya kan. Dia punya pendekatan namanya logoterapi. Dia pernah disinggung gitu kan, apakah logoterapi adalah panacea? Apa tuh panacea? Obat segala obat. Dia bilang tidak ada obatnya segala obat. Setiap obat berfungsi sesuai dengan apa yang sedang dihadapi. Sama seperti yang dikatakan oleh Nietzsche. Friedrich Nietzsche, kalau Bapak Ibu itu seorang filsafat, dia bilang seperti ini. Kok ada ya? Ada orang yang sakit kanker gitu ya, pakai hipno bisa sembuh. Tapi ada orang yang sakit kanker tapi udah ke dokter dan segala macam nggak sembuh. Kan berarti segala sesuatu berdasarkan dengan siapa dihadapi. Nah, belajar clean language tujuannya adalah agar Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan siapa klien yang dihadapi. Mungkin itu, mohon maaf jika ada penyampaian yang saya sampaikan salah atau kurang. Lagi-lagi ini adalah proses belajar agar kita bertumbuh, agar Bapak dan Ibu memiliki growth mindset tentunya. Nah, bagaimana sekarang mulai terpikir bahwa Bapak dan Ibu sebagai agen perubah, sebagai pembelajar gitu ya, sampai kapanpun itu, silakan terus berkembang. Mas Umam saya kembalikan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Makasih Sharing Master. malam hari ini Ya. Bapak Ibu. Makasih. Dari berakhirnya penyampaian materi dan juga sharing serta tanya jawab dari Bapak Ibu peserta tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Kami informasikan sekali lagi untuk full class dari Clean Coaching ini pada hari Kamis dan Jumat tanggal 4 dan 5 April 2024 Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kelasnya bisa menghubungi teman-teman di marketing IHC. Baik Bapak Ibu semuanya, karena kelas kita sudah berakhir, maka marilah kita sama-sama tutup kelas kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian dari kami. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini dapat dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya dapat ilmu yang kita terima malam ini dapat berguna bagi diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan apabila selama Bapak Ibu berada di IHC, mungkin ada kesalahan dalam pelayanan, saya pribadi dan seluruh tim memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebentar lagi mau lebaran Bapak Ibu semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Baik Bapak Ibu, demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Agus. wabarakatuh. Mas Umam. Makasih. Makasih Terima kasih Mas Umam. Pak Yusli. Makasih Master. Pak. Terima kasih Master. Terima kasih Pak Haryo. Salam Oke. sehat semuanya. Amin. Nah, Baik. Yuk Mas Umam, 1, 2. Kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1, Oke. 2, 3. Ya.